Kalian semua tidak berguna. Raja Iblis mencibir dengan angkuh. Sekarang, penuhi takdir terakhir kalian. Pusaran energi merah menyala berkumpul di telapak tangan iblis itu. Jadilah kekuatanku. Perintahnya dengan sangat dingin. Kilatan energi yang luar biasa besar langsung menyapu sang pahlawan yang berdiri sendirian. Saat raganya perlahan hancur sirna, satu senyuman terlintas jelas. Adik kecilnya. Dia melihat bayangan kawan-kawannya yang telah tumbang dan sang guru semuanya mengorbankan diri. Namun, dia menolak menyerah begitu saja. Dia mengertakkan giginya kuat-kuat. Bukan demi dirinya, melainkan demi mereka. Demi mereka, bisiknya lirih, melepaskan ledakan kekuatan terakhirnya yang sangat luar biasa dahsyat. Energi kehidupan sang pahlawan meledak menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan. Tubuhnya retak dan perlahan hancur berkeping-keping menyerupai kaca. Setiap serpihan memancarkan kenangan indah adik perempuannya. Pecahan masa lalunya berkedip sejenak, lalu memudar pergi. Adiknya, gurunya, dan memori keluarganya yang dulu utuh serta bahagia, kini telah musnah sepenuhnya. Satu penyesalan terdalamnya terus menggema begitu kuat, memecah keheningan. Seandainya saja, aku bisa jauh lebih kuat. Berani sekali kau melakukan ini padaku. Jerit Raja Iblis saat cahaya sang pahlawan menelannya bulat-bulat. Kemudian, hanya kehampaan putih yang sunyi yang tersisa. Harapan terakhir sang pahlawan merobek batas realita demi menghentikan Raja Iblis pertama. Demi mencegah hari di mana dunia mulai hancur tak bersisa. Segalanya berubah putih dalam kilatan cahaya yang sangat dahsyat. Seolah kenyataan melebur menjadi energi murni. Gelang emas di pergelangan tangannya retak, lalu hancur menjadi debu. Pandangannya perlahan-lahan mulai kembali menjadi sangat jernih. Lalu fokus menatap sebuah lampu langit-langit yang biasa saja. Dia berkedip. Matanya perih, dipenuhi kebingungan luar biasa. Jagoan kita terbaring di ranjang dalam ruangan kecil yang bersih. Dia mendadak duduk tegak, terhantam gelombang rasa kebingungan. Tempat apa ini? Dia segera bangkit dari ranjang, lalu melangkah cepat menuju jendela. Dia menatap bangunan rumah sakit yang sangat hidup dan dipenuhi para siswa. Dia sangat terkejut. Dia sungguh yakin dunia sebelumnya telah rata menjadi tumpukan puing-puing. Dia segera mengalihkan pandangannya dari arah jendela, lalu menatap bayangannya sendiri pada kaca tersebut. Versi dirinya yang lebih muda menatap balik. Nada digital misterius menggema di telinganya. Terdengar seperti sistem menyala. Lalu notifikasi holografis muncul. Fusi kekuatan Rakus selesai. Matanya menatap layar digital. Enong Belas Mei 2157. Astaga! Dia benar-benar berhasil melakukannya. Dia melompat mundur 10 tahun ke masa lalu. Dia menyadari ini 3 tahun sebelum kedatangan sang Raja Iblis. Kenangan tentang kehancuran dunia itu masih terasa sangat segar. Dia masih mengingat langit yang dipenuhi tentakel mengerikan dan iblis bayangan yang bermunculan. Itu adalah hari pertama kehancuran umat manusia yang sangat mencekam. Tapi sekarang, aku telah kembali. Bisiknya tegas, menatap kesempatan kedua yang tergenggam erat di kedua tangannya sendiri. Kali ini dia pasti bisa mencegah gerbang neraka terbuka. Tapi apa sebenarnya kekuatan kerakusan ini? Antarmuka sistem itu hanya mengambang di udara di hadapannya. Menunggu, dia fokus menatap jendela pop-up aneh yang terus melayang sedikit di luar batas fokus penglihatannya. Dia mengamati antarmuka bercahaya penuh error yang melayang di atas tangannya. Layar itu dipenuhi teks dan angka misterius. Sedang apa status video game ini di sini? Batin Chen penasaran, melihat semua poin statusnya tercatat di angka 100 pas. Mata merahnya terbelalak memproses situasi mustahil ini. Dia teringat kehidupan masa lalunya saat bertarung memakai kekuatan kebangkitan luar biasa. Dia membatin bahwa ironisnya, dia sama sekali tidak pernah berhasil membangkitkan kekuatan supernya di Universitas Kebangkitan Nasional. Yang menurutnya, mungkin menjadi alasan mengapa dia terbangun di ruang kesehatan sekolah kali ini. Tiba-tiba, sebuah jendela error baru muncul tepat di depannya. Itu adalah berkas arsip untuk kelas bernama Pembunuh Ruang Besi. Dia menatap nama tersebut, sungguh terpaku. Dia langsung mengenalinya seketika. Itu adalah kelas andalannya dari kehidupan sebelumnya. Mungkinkah kekuatan lamanya diwariskan ke kehidupannya yang baru ini? Mata Chen berkobar dengan tekad yang begitu menyala-nyala. Dia segera memutuskan untuk menguji kekuatannya saat itu juga. Kini sistem mulai memuat pergantian kelas saat kilatan percikan listrik mulai menari-nari indah mengelilingi tubuhnya. Namun tepat saat itu, suara bantingan dari arah pintu langsung memecah konsentrasinya. Kartu bercahaya yang dia bentuk terlepas dari genggamannya dan menancap dalam pada bingkai pintu. Seorang pria berkacamata bernama Malong melongok dengan rahang ternganga lebar. Malong langsung berlari menghampirinya. Chen, kau sudah sadar?
Apa kau merasa baik kan? Chen membenarkan bahwa dia baik-baik saja, sambil menyadari fakta mengejutkan bahwa tak ada orang lain yang bisa melihat layar holografisnya. Malong terlihat sangat panik. Bagaimana ini mungkin? Semua lukamu lenyap begitu saja. Serunya heran. Kau kan dihajar habis-habisan kemarin. Chen menatap tenang temannya yang kebingungan. Ini Malong, teman sekamarnya di kampus. Dia sangat mengingatnya. Seorang pahlawan tingkat rendah yang gugur di hari ketiga invasi. Kini dia berdiri tepat di hadapannya. Masih hidup dan nyata. Malong mendadak menggelengkan kepalanya. Kembali sadar. Oh, iya benar. Besok adalah penilaian peringkat, teriaknya. Menarik tangan Chen, lalu menyeretnya ke arah pintu. Itu bagian dari ujian kelulusan kita, kawan. Mereka melangkah menuju area kampus yang sangat hidup. Para siswa ada di mana-mana, memamerkan kekuatan unik mereka masing-masing. Sore yang sangat damai, diwarnai canda tawa, dan langkah orang berlari. Sudah lama sekali aku tidak melihat keramaian seperti ini, bisik Chen penuh misteri. Membuat sahabatnya, Malong, merinding kebingungan. Malong menatapnya dengan sangat canggung. Lalu dengan gugup menyarankan, bagaimana kalau kita jalan-jalan mengelilingi lapangan saja? Ucapnya saat mereka menyusuri hamparan luas area kampus itu. Namun Chen tenggelam dalam dunianya sendiri. Bayangan kehancuran masa lalu terus menghantuinya. Sebuah harga mahal dari kegagalannya yang tidak boleh terulang, matanya memancarkan tekad yang tak tergoyahkan. Ia harus segera bertindak untuk meningkatkan kekuatannya secepat kilat, melampaui batas manusia biasa. Di era ini, hanya ada satu jalan bagi para yang terjaga untuk bangkit. Pikirnya dalam hati, sambil menakar potensi luar biasa yang baru mekar. Ia melirik Malong, sangat yakin bahwa level kekuatannya kini jauh melampaui sahabatnya itu. Tiba-tiba, blam! Sebuah bola basket melayang entah dari mana dan menghantam wajah Malong dengan keras. Tubuhnya terhempas ke aspal, sementara kacamatanya terlempar jauh menyapu tanah. Wah! Lihat siapa ini? Zichen dan Malong. Sebuah suara ejekan menggema dari sekumpulan berandal yang bersantai di anak tangga. Pria berkaos tanpa lengan itu menyeringai meremehkan. Pemulihan kalian berdua ternyata luar biasa cepat ya. Tubuh Malong seketika membeku kedinginan. Ia sama sekali tidak percaya mereka bertemu gerombolan ini lagi. Sudah kubilang mereka berdua ini sangat tahan banting. Sang pemimpin menyombongkan diri, wajahnya memancarkan arogansi tingkat tinggi. Ia mencibir tajam ke arah mereka. Kalian berdua tahu kan, aku akan bermain basket nanti. Ia menjentikkan jarinya, menyuruh mereka mengambilkan minuman secepatnya. Malong seketika gemetar ketakutan. Maafkan aku. Aku akan segera pergi membelikannya untukmu sekarang juga. Namun tangan Chen menahannya erat. Bukan kamu yang bersalah di sini, ucapnya dengan tekad membajak. Mereka yang suka menindaslah, yang seharusnya memohon ampun pada kita. Salah satu berandal terus menyoraki mereka dari atas tangga. Sementara sang pemimpin kembali meremehkan betapa cepatnya mereka pulih dari kekalahan menyakitkan. Sebelumnya, Malong berbisik panik bahwa nasib mereka sungguh sial karena harus berpapasan dengannya lagi. Kan sudah kubilang mental mereka berbeda. Sang pemimpin menyeringai. Tatapan mata Chen menajam. Oh, benarkah begitu? Pria ini sungguh mencari masalah. Seketika, ingatan itu menghantamnya keras. Sebuah memori kelam yang terasa seperti baru kemarin terjadi saat wajahnya ditenggelamkan ke air toilet oleh para pecundang kotor ini. Sungguh pengalaman yang kejam. Dalam kilas balik, Malong memohon dengan sangat agar temannya dilepaskan. Namun sang penindas hanya tertawa lepas. Untuk apa kami berhenti? Aku justru sedang berbaik hati membantunya. Ia berdalih hanya ingin memancing kebangkitan kekuatan Chen. Padahal Chen justru pingsan karena trauma berat. Seorang kroco berwajah bosan mencibir saat mereka meninggalkan Chen terkapar lemas di lantai kamar. Mandi kotor. Malong bergegas menghampirinya. Dengan panik bertanya, apakah sahabatnya itu baik-baik saja. Di masa lalu, Zichen hanya bisa meratapi nasibnya. Mengapa mereka tidak pernah membiarkan kita hidup tenang? Sungguh anak yang malang. Bayangan senyum kejam dan tatapan menyala yang menyuruh kroconya terus menyiksa masih terukir jelas. Kembali ke masa kini, sang penindas kembali meneriakkan perintahnya untuk mengambilkan minuman. Malong kembali memohon maaf. Instingnya sudah terprogram untuk patuh. Namun wajah penindas itu berubah bingung. Seolah alur ceritanya tiba-tiba berantakan. Malong juga sama herannya, menatap takjub pada Zichen yang kini berdiri tegak menghalangi jalan mereka. Wajah sang penindas mendadak serius. Energi hijau beracun yang tajam meledak menyelimuti kedua lengannya. Inilah Gong Cheng, seorang yang terjaga tingkat E. Mata merah Chen menatap tajam, berkobar membawa tekad sedingin es
yang tak tertembus. Kali ini, takdir mereka akan berubah total. Malong menjelaskan bahwa ini adalah Gong Chun, orang gila yang hanya berani menindas kaum lemah. Kerumunan mulai berkumpul, merasakan aura pertarungan epik Gong Chang yang akan segera meledak. Mereka mulai berbisik membicarakan targetnya, menyebut kedua remaja itu sebagai pecundang paling menyedihkan di sekolah. Gong Chang melesat maju bak predator, kakinya bersinar, memancarkan aura hijau yang mengerikan. Ia langsung mencengkeram kerah baju Shi Chen dengan kasar. Apa yang baru saja kau katakan padaku? Shi Chen membalas tatapannya dengan mata merah sedingin es. Mulai detik ini, jangan pernah berani mengusik kami lagi. Dan benar saja, penindas itu benar-benar meledak marah. Sepertinya kau sungguh merindukan satu pukulan telak lagi dariku. Namun saat tinjunya melayang, tangan Shi Chen melesat secepat kilat, menahan serangan tersebut tanpa mengeluarkan tenaga sedikit pun. Gong Chang terhuyung mundur, benar-benar syok karena tinju andalannya dihentikan dengan begitu mudah. Para penonton seketika terpaku melihat keajaiban yang sama sekali tidak masuk akal ini. Tidak mungkin! Dia benar-benar menahan pukulan Gong Chang. Seseorang di kerumunan membatin. Shi Chen hanya menyeringai saat layar sistem pergantian kelas tiba-tiba muncul di pandangannya. Waktu yang sungguh sempurna. Kacamata Malong retak saat ia berteriak histeris. Sejak kapan kau tiba-tiba bangkit menjadi yang terjaga? Kilatan petir kuning kini berderak menyelimuti seluruh tubuh Shi Chen. Sebuah cahaya merah tiba-tiba menyambar cepat melintasi pandangan semua orang. Gila! Gong Chang terlempar jauh melayang ke udara hanya dengan satu serangan telak yang sangat menghancurkan. Kerumunan penonton bersama Malong hanya bisa berdiri mematung. Rahang mereka jatuh tak percaya melihat pemandangan epik tersebut. Penindas itu menjerit pada kroconya dari atas tanah. Apakah kalian para idiot hanya akan berdiri diam dan menonton saja? Namun anak buahnya yang berambut putih hanya bisa mematung, lumpuh oleh rasa teror. Shi Chen mencengkeram lengannya. Percikan listrik menyambar ganas dari genggamannya. Ia melempar pria itu tanpa ampun, menyengatnya di udara. Berandal kedua itu langsung menabrak pagar stadion dengan sangat keras. Shi Chen berdiri gagah di atas lawannya. Sementara kawanan pecundang lainnya lari terbirit-birit menyelamatkan diri. Malong hanya bisa menatap melongo. Otaknya gagal memproses kebangkitan kekuatan sahabatnya yang begitu gila. Ia bergumam pelan, mempertanyakan bagaimana Shi Chen bisa menjadi sekuat dewa ini. Potongan teka-teki mulai menyatu. Tapi aku belum 100% yakin dengan peringkat asliku. Dan masih ada satu rintangan besar yang menanti. Shi Chen membatin tajam. Shi Chen, apa yang kau lakukan? Malong berteriak panik. Tangan Shi Chen mencengkeram kerah Gong Chang, menyalurkan sengatan listrik tanpa ampun. Astaga, sebuah suara memecah ketegangan. Kawan, kita masih berada di area sekolah loh. Rupanya itu wakil ketua OSIS. Hukuman sebatas ini sudah sangat cukup, ucapnya. Gadis itu tersenyum manis, meyakinkan Shi Chen bahwa si perundung tidak akan berani macam-macam lagi. Komo, oke. Lagi pula, ia mengaku tidak berniat melakukan hal yang terlalu jauh. Tapi ia tahu, tanpa efek jera yang luar biasa, hama seperti mereka akan terus kembali mengganggu. Komplotan perundung lainnya bersembunyi ketakutan. Bersumpah takkan pernah mengusik Shi Chen lagi. Waktunya untuk segera pergi. Ia memberi isyarat pada Malong untuk segera meninggalkan lokasi. Sang wakil ketua OSIS menatap kepergian mereka dengan senyuman penuh arti. Yang terlemah sekaligus termiskin ya. Malam harinya, pemandangan asrama pria terlihat begitu sunyi, namun menyimpan rahasia. Sosok tangguh muncul, diselimuti aura emas yang begitu terang dan mempesona. Inilah Gong Ting, sang ketua OSIS Akademi yang legendaris. Dengan gaya keren, ia membubarkan sesi latihan hari itu. Dan dengan begitu, latihan berat pun resmi berakhir. Ia menoleh ke belakang dan tebak, siapa yang bersembunyi di sana? Gong Chang si perundung, kini dibalut perban dari kepala hingga kaki. Gong Ting menghela napas panjang. Kau benar-benar masih di sini? Gong Chang, pemuda berbalut perban itu memohon bantuan kakaknya. Merengek bahwa Shi Chen benar-benar mempermalukannya dan sama sekali tidak menghormati sang ketua OSIS. Mengerti? Jawab Gong Ting, tatapan esnya menjanjikan sebuah pembalasan telak. Tiba-tiba, pria berambut putih bermata emas menyela riang. Biar aku yang mengurusnya. Di tempat lain, sebilah pisau memotong steak mahal yang tampak begitu menggugah selera. Pria ini dan seorang wanita berambut pirang asyik mengobrol sambil makan malam. Sang wanita dengan penasaran menanyakan apa rencana besarnya. Ia mencibir geli, Gong Chang kalah hanya karena dia payah. Pria bernama Gong Wei ini lalu bertanya, apakah Shi Chen benar-benar sekuat rumornya? Wanita itu mencondongkan tubuh, membisikkan bahwa ia memiliki data rahasia peringkat semua orang.
dan dari seluruh murid. Kurang dari 10 yang mencapai tingkat atas, dan ia telah merekrut semuanya. Ia menegaskan, tak ada orang lain yang punya akses sebaik dia ke pembasmi iblis. Para awakan biasa tidak punya jalur pasti untuk bertambah kuat, dan mustahil ada yang bisa menandingi pertumbuhan ajaib milik Gong Wei. Beralih pada Shi Chen yang berlatih gila-gilaan di bawah guyuran badai hujan, jagoan kita menuntaskan lari 20 km dengan beban 100 kg. Sistem berbunyi, menjelaskan bahwa latihan ekstrem ini adalah satu-satunya cara meningkatkan ketahanan fisiknya, karena kekuatan awakan sangat dibatasi oleh kemampuan tubuh mereka. Namun, meski telah mendorong batas maksimal tubuhnya, Shi Chen sadar betul bahwa ini semua masih jauh dari kata cukup. Pikirannya melayang pada hari mengerikan saat Raja Iblis Kemarahan turun, membawa bencana kehancuran bagi seluruh umat manusia. Ia teringat mendekap sosok berharga yang terluka parah di bawah rintik hujan. Benar-benar memilukan dan menyayat hati. Kembali ke masa kini, sorot matanya menyala dengan tekad membara yang tak tergoyahkan. Misi tunggalnya di kesempatan hidup kedua ini adalah memburu dan menaklukkan Raja Iblis Kemarahan, sang pemicu awal dari segala malapetaka. Sebuah suara bergema mantap di kepalanya. Tepat pada detik itu, ponsel di sakunya tiba-tiba bergetar heboh. Ia melihat panggilan masuk dari gadis bernama Xia Yun. Terkejut luar biasa, ia buru-buru memasang perangkat telinganya dan langsung menjawab panggilan itu. Gadis itu bertanya, mengapa ia menelepon berkali-kali. Menjelaskan bahwa ponselnya kehabisan daya tepat di tengah-tengah kompetisi sengit. Suaranya bergetar penuh semangat, memberitahu bahwa jika ia menang, mereka akhirnya bisa bebas dari tagihan sang pemilik sewa yang mencek. Air mata menetes di pipi Shi Chen, menyatu dengan air hujan, tapi ia hanya berkata tak ada apa-apa. Sungguh tegar! Xia Yun mengingatkan mereka baru mengobrol 2 hari lalu menyuruhnya menanti kabar baik. Begitu telepon ditutup, Shi Chen kembali berlatih keras, menembus badai. Larut malam tiba. Ia akhirnya menyeret langkah kembali ke asrama, di mana Ma Long sudah tertidur pulas. Setelah membersihkan diri, pikirannya kembali berpusat pada teka-teki terbesar yang sedang dihadapinya saat ini. Untuk naik level, ia harus menyelam ke dalam sarang iblis. Sebuah narasi menjelaskan bagaimana serikat memonopoli ketat semua akses ke sana. Ingatannya melayang pada kekuatan aneh bernama kerakusan yang pernah ia baca. Seolah merespons pikirannya, pesan sistem tiba-tiba menyala terang di hadapannya. Sistem kerakusan kini telah aktif. Dalam sekejap mata, tubuh Shi Chen tersedot ke dalam ruang hampa yang gelap gulita. Matanya terbelalak. Kaget! Ia kini meluncur jatuh menembus dimensi surrealis yang dipenuhi rona merah. Mudah, tubuhnya diselimuti energi bayangan sesaat sebelum mendarat di gurun tandus tak berpenghuni. Ia sama sekali tersesat. Apakah ini semua hanya mimpi? Kembali ke asrama, Ma Long terbangun sejenak, bergumam bahwa Shi Chen sedang pergi berlari. Padahal, Shi Chen masih terlempar melintasi medan energi aneh tersebut. Ia mendarat di lautan cairan berwarna merah rubi, menatap takjub pada menara raksasa melingkar yang tampak seolah membelah langit. Ia bahkan tak bisa membayangkan rahasia luar biasa apa yang disembunyikan tempat misterius ini. Tiba-tiba, monster mengerikan bernama Dirahons merangkak keluar dari genangan cairan merah pekat. Saat layar kelasnya menyala, kenyataan menamparnya. Dia terjebak di sarang monster, dan kawanan buas itu langsung menerkam ke arahnya. C melesat bagai kilat, mendaratkan tendangan epik pada monster pertama. Tulangnya hancur berkeping-keping, diiringi bunyi notifikasi sistem. 3 taring kebinasaan didapatkannya. Ini terlalu nyata untuk sekadar mimpi, batinnya, sambil terus meratakan sisa monster di sekitarnya dengan gaya. Dan boom, dia naik tingkat, mencapai level 2 sebagai asasan ruang rahasia. Tempat ini ladang pengalaman yang sempurna. Layar statusnya bersinar terang, memamerkan level baru dengan statistik yang melonjak tajam. Dia bahkan panen barang jarahan langka. 18 taring dan 1 kristal taring kebinasaan. Rupanya, mengalahkan bos memberikan pengalaman berlipat ganda. Sistem mengumumkan dia langsung melesat ke level 3. Aku sudah naik 2 tingkat, senyumnya puas. Tiba-tiba, sebuah pesan aneh melayang di atas makhluk yang telah tumbang itu. Bisa dilahap. Mata merah Ci membelalak penuh tanya. Pesan misterius yang sama muncul di atas sisa-sisa monster lain. Dia benar-benar penasaran, apa maksud sebenarnya dari kata lahap ini? Dengan ragu, dia mengulurkan tangan. Dan seketika telapaknya berpendar dengan cahaya merah yang sangat menyilaukan. Matanya berkobar memusatkan tekad, bersiap menghadapi kejutan. Proses melahap dimulai.
Suara sistem menggema saat energi pekat menyembur dari wujud monster itu. Dia mengepalkan tangan kuat-kuat. Aliran kekuatan murni tiba-tiba merasuk ke dalam dirinya. Berderak dengan energi yang luar biasa dahsyat. Sebuah kartu ajaib muncul, menampilkan statistik Raja Taring Kebinasaan. Aku bisa menumbangkan mereka dan melahapnya. Mengubahnya menjadi kelasku sendiri, serunya takjub. Pandangannya terbelalak tak percaya. Fakta bahwa kekuatan curang ini bisa mengubah segalanya benar-benar menghantam pikirannya. Bukankah ini suaranya tertahan saat bayangan sang penguasa kegelapan yang sangat legendaris melintas di benaknya. Dia sangat mengenal kemampuan itu. Itu adalah kekuatan epik milik sang Raja Iblis Kerakusan. Astaga! Ini benar-benar gila. Dengan sorot mata penuh tekad yang membara, dia akhirnya menerima bahwa kekuatan legendaris ini sekarang resmi menjadi miliknya. Di dunia ini, setiap kelas tidak diciptakan setara. Dan ada satu aturan mutlak. Kau hanya bisa memiliki satu kelas seumur hidupmu. Tapi kini, Chen menggenggam dua kartu kelas yang berbeda. Assassin ruang rahasia miliknya dan Raja Taring Kebinasaan yang baru menatap lautan monster. Sebuah pemikiran epik muncul. Dia berpotensi untuk menguasai kelas tanpa batas. Matanya memancarkan cahaya terang, dipenuhi kesadaran baru akan potensinya yang tak terhingga. Dia mengalihkan pandangan. Satu pertanyaan besar bergema di kepalanya. Mengapa harus dirinya yang diberkahi dengan kekuatan super curang ini? Chen menatap takjub ke puncak menara kegelapan yang menjulang tinggi. Penasaran dengan tempat itu, hingga sebuah suara memecah keheningan. Jadi, kau akhirnya tiba. Aku sudah menunggumu sangat lama. Suara itu menggelegar dari sosok satria bertopeng tengkorak yang berdiri di puncak tangga agung. Makhluk berjubah misterius itu memanggil namanya dengan jelas. Chen, mengingatkan kita bahwa di dunia ini, kekuatan diukur dari peringkat E yang lemah hingga peringkat S setingkat dewa. Tanpa peringatan, kekuatan kasat mata menghantam Chen hingga terpental jauh. Sebuah kenangan pahit kembali berputar di ingatannya. Di masa lalunya, dia mengorbankan segalanya demi mencapai peringkat S. Tapi saat ini, batas kekuatannya baru menyentuh peringkat D. Dia sadar, lawannya sengaja tidak menyerang titik vitalnya. Makhluk mengerikan itu hanya meremehkan usahanya yang tampak sia-sia. C membuang sisa perih dari bibirnya. Matanya menyala penuh tantangan saat sang satria memberikan sebuah ultimatum tajam. Menetaplah dan jaga menara ini bersamaku. Tawar sosok itu. Dengan nada suara yang sangat merendah, apa kau pikir aku tidak bisa melenyapkanmu dalam sekejap? Aku bersabar hanya karena kau manusia pertama yang berhasil menginjakan kaki di sini. Jelasnya, sambil memanggil lebih banyak anjing bayangan ganas dari genangan cairan merah kelam. Jadi pilihlah, menetap atau kau akan hancur tak bersisa. Namun Chen membalas dengan meledakkan auranya sendiri. Aku datang untuk menundukkanmu. Raungnya gagah. Konyol! Ejek satria itu. Tepat sebelum ledakan energi besar, memukulnya mundur. Tapi Chen tersenyum cerdik. Dia berhasil memecahkan polanya. Ada jeda 0,4 detik sebelum setiap serangan diluncurkan. Dengan celah ini, dia menebak arah tebasan berikutnya dengan sangat sempurna dan menyelinap lincah. Di bawah bilah pedang, dia juga menemukan celah kelemahan 0,2 detik pada akhir gerakan lawannya. Satria itu terkejut bukan main, menyadari taktik si pemuda. Chen mengincar celah sempit itu untuk menusukkan pedang langsung ke intinya. Chen melepaskan skill Dewa Kilat, seketika mengalihkan kecepatannya 10 kali lipat dan mengubahnya menjadi bayangan yang tak kasat mata. Dia membatin tersenyum. Beberapa detik berharga ini sudah lebih dari cukup bagiku untuk melarikan diri. Sepanjang pertarungan sengit tadi, matanya ternyata hanya tertuju pada satu-satunya sumber cahaya di ruangan itu. Tangannya menggapai cahaya bertekstur aneh itu, tapi saat dia melompat keluar, cahaya tersebut tiba-tiba padam dan menghilang. Sebuah suara berat mendadak muncul tepat di belakangnya. Itu hanyalah tipuan bayangan. Tidak ada jalan keluar dari sini. Iblis bayangan itu mengaku kagum karena Zichen begitu cepat menemukan celah serangannya. Sebelum wujud aslinya yang penuh misteri, akhirnya terungkap. Kesatria bintang tingkat S, raksasa api penyucian J. Wah, nama epik. Fakta ini membuat Zichen terdiam saking takjubnya. Zichen kemudian terlempar ke dalam ujian berat. Harus menghadapi rentetan monster ganas tanpa henti. Mulai dari monster es raksasa hingga naga es perkasa berkepala banyak. Tinjunya yang membara menghantam monster bertanduk. Bahkan, ia bergulat berani melawan makhluk tanaman raksasa dengan sulur tajamnya. Pandangannya menatap sosok bercahaya bagai malaikat di langit. Namun, di setiap rintangan, mata Zichen menyala dengan tekad baja tak tergoyahkan. Sang raksasa api penyucian J kini berdiri menjulang di hadapannya.
berbalut zirah tempur penuh pesona. Sosok itu kembali ke wujud asalnya dalam balutan aura ungu misterius. Zichen menatap sekeliling, dan sebuah pemikiran gila mulai terlintas. Ia bertanya-tanya penuh penasaran. Mungkinkah seluruh dimensi menakjubkan ini sebenarnya berada di dalam tubuhnya? Makhluk itu menyeringai penuh teka-teki. Bocah hebat, kau tak cuma tenang di bawah tekanan. Intuisimu juga sangat tajam. Kau pantas mewarisi segalanya di sini. Zichen hanya bisa mematung, mengulangi ucapan itu dengan takjub. Sebuah benda ajaib tiba-tiba muncul. Kunci retakan waktu tingkat SE. Sang iblis mengungkap bahwa ini adalah kunci utama Menara Iblis. Ia menceritakan legenda sang kerakusan. Entitas kuat yang telah melahap tak terhitung banyaknya monster, menyegel yang terkuat ke dalam menara itu. Iblis inilah sang kerakusan. Lahaplah mereka semua. Perintahnya menggema pada Zichen. Dan kau akan menjadi penguasa mutlak kekuatan ini. Serap dan jadikan kekuatan itu milikmu. Gema suaranya memudar saat Zichen menatap kunci berukir indah itu. Sambil menggenggamnya, ia bertanya penuh emosi, kenapa kau melakukan semua ini untukku? Makhluk itu menjelaskan bahwa sang Raja Iblis, demi ambisinya yang egois, telah melenyapkan seluruh klannya. Jawaban dari takdirmu terkunci rapat di dalam Menara Iblis. Ucapnya seiring wujud fisiknya yang mulai melebur menjadi cahaya energi murni. Ambillah kekuatanku, pintanya, dan rebut kembali keadilan kita. Zichen tak bisa berkata-kata. Mengambil kekuatanmu? Makhluk itu mengaum saat energinya menyebar. Mulai detik ini, kau akan tumbuh semakin kuat. Kau akan melahap seisi menara itu. Dan pada akhirnya, kau akan menaklukkan para Raja Iblis itu sendiri. Energinya meledak dalam kilatan cahaya menyilaukan. Hanya jiwa sepertimu yang pantas. Suaranya bergema dan perlahan menghilang. Wujudnya benar-benar melebur ke dalam kehampaan putih demi mewariskan kekuatannya. Percikan energi terakhirnya berbisik lembut, melesat sangat cepat dan langsung masuk menembus tubuh Zik. Aliran kekuatan ungu mengalir ke tangannya. Bersamaan dengan pesan sistem yang menyala di depan matanya, proses penyerapan sedang berlangsung. Aku mengerti, ucap Zichen dengan mata yang menyala penuh ketegasan luar biasa. Aku akan mewujudkan harapan besarmu itu. Kesatria bintang raksasa api penyucian yang baru saja lahir itu bersumpah. Dan aku pastikan mereka semua akan menanggung harganya. Deklarasinya menggema tepat saat sinar mentari pagi tiba-tiba menerobos hangat dari balik jendela. Bangun semuanya! Sebuah teriakan terdengar dari luar kamar saat mata Zichen perlahan berkedip di bawah cahaya pagi. Ia bangkit dan menyadari dirinya berada di ranjang asramanya, terlempar kembali ke dunia nyata. Zichen terbangun kaget, pikirannya melayang penuh kebingungan. Ia buru-buru memeriksa sekujur tubuhnya. Otaknya bekerja keras memisahkan mana mimpi dan mana kenyataan. Ia berkedip, menyadari semua rasa sakitnya telah lenyap tanpa sisa. Dan sejenak ia berpikir, apakah semua itu hanya bunga tidur? Namun layar sistem di hadapannya membuktikan kenyataan gila ini. Statusnya kini menunjukkan level 10 dengan ruang penyimpanan penuh harta karun. Hanya dalam satu malam, jagoan kita meroket tajam hingga level 10. Teman asramanya memanggil sambil menyandar dengan senyum jahil. Bercanda mendengar Zichen tiba-tiba sangat kuat untuk merebut peringkat nomor 1 miliknya. Ia mendesak Zichen segera bersiap-siap karena evaluasi peringkat resmi yang mendebarkan akan segera dimulai. Cowok ini tanpa malu mengunyah rotinya, menyombongkan diri ke teman-temannya bahwa mereka cuma tingkat E biasa, sedangkan dia tingkat E menengah. Jarak kekuatan kita itu bagai langit dan bumi. Aku bisa mengalahkan 10 dari kalian sekaligus. Bualnya sambil membusungkan dada dan melangkah pongah. Sangat yakin peringkat kekuatannya pasti sudah melesat jauh lagi. Malong menyemangati Zichen agar bertarung habis-habisan dan merebut tingkat D demi menghapus senyum sombongnya saat membelah kampus. Ketegangan terasa begitu pekat. Tiba-tiba saja, sekelompok preman sekolah muncul dan mendorong kerumunan siswa dengan kasar. Mereka langsung dikenali sebagai komplotan Gong Chen. Dan sang pemimpin berambut putih itu tampak memancarkan aura super mengintimidasi. Namun rahang preman itu seakan jatuh melihat mereka justru memperlakukan Zichen dengan sangat hormat, membuatnya curiga. Apakah cerita gila Malong memang benar adanya? Dengan gaya super keren, Zichen melangkah santai melewati mereka. Saat kedua anak buah itu memberinya bungkukan hormat yang dalam, sebuah suara tajam tiba-tiba memanggil dari arah belakang. Zichen berbalik. Sepasang mata merahnya menyipit tajam, menatap sang penantang baru yang congkak. Menuntut penjelasan, apakah mereka sadar siapa yang baru saja diremehkan? Kalian tidak sadar? Dia itu adik kesayangan ketua OSIS kebanggaan kita, Tuan Muda Gongting. Geng perundung itu seketika gemetar pucat pasi. Mereka mengenali sang pendatang baru sebagai jagoan tingkat D.
Aku bisa mencium aura sang penguasa sejati dari tubuhnya. Pemuda berkemeja bunga-bunga itu menyeringai penuh kesombongan. Dia sengaja mencondongkan tubuhnya ke depan, menantang ruang pribadi Chen dengan tatapan tajam. Tapi darimu, aku cuma mencium aroma pecundang yang ditakdirkan terpuruk di dasar kehidupan untuk selamanya. Ejekan tentang aroma penguasa sejati itu terus menggema di kepalanya. Kau ini anjing pelacak atau apa? Balas Xian tenang tanpa berkedip sama sekali. Balasan telak itu sukses membuat sang perundung terbungkam rapat. Tepat saat dia menjerit murka, seorang pemuda berambut pirang dengan tatapan mata emas setajam elang melangkah menengahi mereka. Pemuda itu dengan tegas menyatakan, dari hasil penyelidikannya, sang perundung bernama Gong Chong itulah dalang utama keributan ini. Dengan sikap dingin dia berbalik pergi, meninggalkan pesan tajam bahwa setiap orang harus siap menanggung akibat dari kebodohannya sendiri. Pemuda pirang berwibawa tinggi itu membisu dengan raut wajah sedingin es batu. Mereka saling mengunci pandangan. Dengan sorot mata yang sama-sama memancarkan keberanian, si pemuda pirang mengumumkan bahwa ujian evaluasi peringkat akan segera dimulai. Sementara dalam hatinya, dia meremehkan Shi Chen sebagai pecundang tanpa ancaman, berarti suasana seketika berpindah ke arena ujian raksasa. Tempat lautan siswa berkumpul dengan semangat membara menyambut upacara akbar tersebut. Dari puncak gedung pencakar langit, dua siluet misterius tampak mengawasi arena. Salah satunya merasa penasaran dengan ketertarikan mendadak rekannya pada ujian kali ini. Kembali ke tengah arena, seorang siswa dengan gagah melangkah maju, sangat siap untuk membuktikan nilai sejatinya di hadapan semua orang. Dia melangkah mantap menembus portal biru yang berkilauan, memasuki ruang evaluasi gelap gulita yang dipenuhi juluran kabel raksasa. Aturannya sangatlah sederhana. Keluarkan seluruh batas kekuatanmu ke dalam inti monster itu. Sang pengawas memberi instruksi pada siswa di hadapan bola energi yang berdenyut tersebut. Energi yang meluap itu kemudian disalurkan dari inti kristal melalui kabel menuju mesin pembaca utama. Suara sistem pun menggema lantang. Mesin itu menyerap kekuatan murni dari titik pusatnya. Energi dahsyat tersebut akhirnya diubah menjadi data akurat, lalu terpampang jelas di layar raksasa agar disaksikan lautan penonton. Sang pembawa acara berseru lantang saat hasil tingkat E menengah milik siswa pertama yang bernama Shang Ho bersinar terang melintasi layar utama. Seorang staf penguji mencatat peringkat tersebut dengan teliti. Namun, wajahnya tiba-tiba menyiratkan kebingungan yang aneh karena menyadari bahwa sisa data lainnya sama sekali belum termuat. Namun di tengah kerumunan, seseorang tampak semakin bersemangat dan bersorak bahwa pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai. Tentu saja, karena selain peringkat saat ini, sistem ajaib itu juga mampu mengukur batas potensimu, yaitu prediksi batas peringkat tertinggi yang bisa dicapai seseorang di masa depan. Sebuah papan teks memberikan penjelasan singkat di atas layar yang terus mendengung. Sepertinya peringkatku benar-benar jalan di tempat selama 2 tahun ini. Padahal, aku sangat berharap bisa menembus tingkat D. Batin siswa itu dengan perasaan kecewa. Pembawa acara langsung memanggil peserta ujian berikutnya. Siswa itu hanya bisa bergumam lesu pada teman-temannya yang mencoba menghibur di tangga, meyakinkan bahwa dia bukan satu-satunya yang gagal meraih tingkat D. Suara lantang sang pembawa acara kembali menggelegar dahsyat, membelah kerumunan yang semakin terbakar antusiasme. Layar raksasa langsung memberikan konfirmasi mutlak. Peringkat D pertama di 2024 akhirnya resmi menampakkan wujudnya. Kemudian, si pemuda berkemeja bunga-bunga itu melangkah maju. Sukses menembus tingkat D dengan potensi tingkat A, yang sukses membuat semua orang tercengang. Kelompok teman Shang Ho pun semakin dibuat tak berdaya. Seseorang di bangku penonton berbisik bahwa ini adalah peraih tingkat D yang ke-8. Peserta berikutnya untuk evaluasi peringkat. Seru sang pembawa acara dengan menggelegar. Sepasang sepatu kulit mengkilap melangkah dengan penuh karisma saat nama Gong Ting digemakan. Ya, dia adalah sang ketua OSIS berambut pirang, idola semua orang. Seluruh stadion seketika bergemuruh liar menyambut sang mantan peraih tingkat D tersebut. Momen yang paling dinantikan akhirnya tiba juga. Seorang penonton berbisik dengan penuh decak kagum. Di dalam ruang ujian, inti monster itu berdenyut, memancarkan energi gaib yang sangat luar biasa. Mata tunggal raksasanya seakan mengawasi jalannya ujian dengan kecerdasan tingkat tinggi. Indikator peringkat dan potensi pada layar raksasa langsung melesat tajam menembus batas. Staf yang memantau laju data sukses dibuat membeku saking takjubnya. Cahaya warna itu. Tidak mungkin. Hasil akhirnya pun terkunci kuat. Tingkat D kelas atas dengan potensi tingkat S. Astaga naga. Seluruh lautan penonton benar-benar meledak.
dalam sorak-sorai yang mengguncang bumi. Demi mendukung ketua OSIS kebanggaan mereka, semua orang masih terguncang oleh kenyataan luar biasa bahwa akademi mereka benar-benar melahirkan seorang jenius dengan potensi tingkat S. Jajaran staf bergegas mengonfirmasi hasil yang sangat mencengangkan itu. Seorang petarung tingkat D kelas atas dengan potensi tingkat S. Beralih kembali ke puncak gedung pencakar langit. Kedua pengamat misterius itu saling memuji betapa ujian tahun ini dibanjiri oleh talenta-talenta luar biasa. Sang pria yang ternyata adalah seorang rektor universitas menoleh pada si wanita dan bertanya apakah dia sudah menduga potensi tak masuk akal milik Gongting. Wanita berambut pirang itu membalas santai bahwa pemuda itu bukanlah target utama kedatangannya ke sini. Sebuah senyuman penuh misteri langsung menghiasi bibir manisnya. Dia mengabaikan pujian rektor itu sepenuhnya dan menegaskan bahwa dirinya jauh lebih tertarik pada sosok misterius lainnya. Sekarang, mari kita nantikan pertunjukannya. Gumamnya lembut bagai bisikan angin. Kembali ke arena. Suara pembawa acara kembali memecah keheningan. Peserta evaluasi berikutnya, Chen. Malong melompat kegirangan di tengah lautan manusia. Berseru lantang menyuruh semua orang untuk bersiap. Sahabatnya ini pasti akan menghancurkan ekspektasi semua penonton berkeping-keping. Seseorang berseru heboh saat profil Chen menyala terang di layar raksasa. Sang perundung arogan tadi hanya memantau dengan seringai sinis, meremehkannya tanpa ampun. Di dalam benaknya dia mencibir. Mustahil! Mana mungkin pecundang rendahan ini bisa melakukan keajaiban di sana? Sementara itu di dalam ruang tertutup, wujud asli inti monster itu terungkap. Sebuah entitas menyeramkan bermata satu yang terus berdenyut. Chen membalas tatapannya tanpa rasa takut. Mata pemuda itu menyala merah membara saat ia mengulurkan tangan ke depan. Sebuah visi misterius mendadak menghantam pikirannya dengan kuat. Sebuah ruang merah yang penuh dengan siluet tanpa wajah. Bayangan itu bergeser lagi, mengungkap bangunan megah dengan simbol peringkat yang bersinar. Kemudian, adegan itu kembali pada si perundung. Dia sedang sibuk memperkenalkan anggota rekrutan baru kepada bosnya. Sang bos menyeringai, menyatakan tim 10 orangnya telah resmi terbentuk. Dengan 9 petarung tingkat D yang solid, mereka bersiap menjadi tim paling dominan di sana. Malong dan teman-temannya terlihat sangat terpukul oleh pameran kekuatan yang luar biasa ini. Malong melirik cemas ke ruang ujian. Ia bergumam bahwa si Chen sudah berada di dalam sana terlalu lama. Seorang pengawas menatap monitor dengan tegang, mencatat sama sekali tidak ada satupun tanda-tanda pergerakan. Matanya terpaku pada kolom peringkat dan potensi si Chen yang masih kosong. Si perundung tadi langsung tertawa meremehkan. Pasti dia terlalu payah untuk mencapai tingkat D. Sungguh, pria berkemeja bunga tertawa pada teman pirangnya. Sisanya cuma para pecundang. Kita harus cabut, sahut si pirang. Oke, baiklah, ayo kita kumpulkan pasukan kita sekarang juga. Namun saat mereka berbalik pergi, mesin ujian mulai mengeluarkan dengungan yang sangat kuat. Dan boom, layarnya meledak dengan cahaya menyilaukan. Tingkat 2, tingkat atas, seluruh arena langsung terdiam membisu. Mata semua orang terbelalak, tidak percaya melihatnya. Malong langsung bersorak kegirangan dan berteriak heboh. Kalian lihat apa aku bilang? Aku sudah tahu. Bahkan pria pirang dan teman mencoloknya benar-benar membeku. Tunggu, apa tingkat D atas? Layar menyala dengan hasil yang mutlak. Peringkat D, tingkat atas. Di dalam ruangan, inti iblis berdenyut gila-gilaan. Sebuah peringatan sistem tiba-tiba menyala terang. Inti iblis tidak stabil. Hasil mungkin tidak akurat. Si Chen hanya menatap tangannya. Berpikir, itu baru kekuatan tubuh fisik normalku. Dia menyadari bahwa kekuatan dasarnya di level 10 saja sudah setara dengan tingkat D paling atas. Sebuah bilah pemuatan muncul saat dia mulai berganti kelas. Proses selesai, melepaskan kelas Raja Dumfong milik si Chen yang luar biasa. Dia memutuskan untuk menguji kelas terlemahnya sekarang. Di luar, peringkat pada layar raksasa mulai berkedip dan berubah bentuk. Angka itu akhirnya mengunci hasil baru yang mengejutkan. Tingkat C menengah. Seluruh penonton langsung bersorak heboh. Apa yang terjadi? Peringkatnya naik lagi. Pria pirang itu marah. Peringkat C itu omong kosong. Mesin ini pasti rusak. Para pengawas mulai panik. Mereka kebingungan dan langsung berasumsi bahwa ini pasti akibat malfungsi sistem mesin tersebut. Peringatan sistem berkedip lagi. Inti iblis tidak stabil. Di dalam ruangan, inti itu bersinar ungu misterius dan benar-benar berkeringat karena ketakutan. Satu-satunya mata milik inti iblis itu terbelalak dalam ketakutan mutlak. Lalu, pusaran energi ungu yang sangat besar meletus dari ruang ujian. Pusaran ini menggelap, berubah menjadi lubang hitam
yang menggantung di atas area ujian. Semua orang hanya bisa menatap ke atas dengan syok. Apa yang sebenarnya terjadi? Teriak seseorang. Suara lain berbisik kagum. Ini fenomena surgawi. Hari ini akan selalu diingat selama-lamanya. Akademi kita baru saja melahirkan bakat unggul yang akan mengguncang fondasi dunia ini. Penyiar itu terbata-bata saat meteran potensi berkedip tak terkendali. Layar akhirnya mengunci pada huruf S emas yang sangat cemerlang untuk potensi tingkat S. Para pengawas benar-benar heboh kegirangan. Satu lagi, tambahan potensi tingkat S. Bahkan, gong ting yang legendaris mulai berkeringat dingin. Namun tiba-tiba, pesan peringatan tajam berkedip di atas hasil tingkat S. Dan sudah pasti, Malong berteriak kegirangan di kerumunan. Benar-benar kehilangan akal sehatnya saking bahagianya. Pemandangan yang sangat menyenangkan untuk dilihat. Lalu, layar raksasa itu hancur berkeping-keping akibat sebuah ledakan yang sangat memekakan telinga. Para pengawas terpental mundur akibat gelombang ledakan tersebut. Gawat! Inti iblis baru saja kelebihan beban. Dia berteriak menyuruh seseorang memeriksa keadaan siswa itu. Tim pengawas menyerbu ruang gelap yang memercikan api. Kau baik-baik saja di dalam sana? Pengawas utama mengamati ruangan yang hancur dengan tercengang. Dia melihat inti iblis yang kini telah menjadi cangkang kering dan kehabisan energi. Inti itu rusak, bisik salah satu dari mereka. Namun si Chen dengan tenang berjalan melewati mereka. Pengawas lain bertanya-tanya apakah mesin itu rusak akibat terlalu lelah bekerja. Tapi jagoan kita tahu kebenarannya. Dia tak sengaja unjuk gigi dan merusak inti itu. Namun kejadian ini memberinya bonus epik. Dia mendapat item baru. Inti iblis luar biasa tingkat ini memungkinkannya melihat peringkat kekuatan dan potensi ancaman. Ternyata keahlian rakusnya bisa mengonsumsi energi inti iblis. Jadi, dengan informasi baru itu, si Chen melangkah keluar portal dan kembali ke lapangan ujian. Matanya memancarkan cahaya batin yang misterius. Sebuah pesan sistem muncul. Inti iblis telah berhasil diaktifkan. Dengan kekuatan barunya, dia bisa melihat peringkat semua orang di sana. Dia membatin, wah, ini sungguh kemampuan yang lumayan praktis. Matanya berbinar dengan kekuatan baru ini. Seorang pengawas maju untuk mengumumkan bahwa inti iblis terlalu memaksakan diri dan sayangnya telah rusak total. Akibatnya, evaluasi hari ini terpaksa ditangguhkan sementara. Cowok berbaju motif bunga itu mengejek teman-teman Chen. Mencibir sinis bahwa mesin usang itu pasti rusak dengan sendirinya. Dia melabrak Chen dengan penuh amarah. Menuduhnya menghancurkan inti monster dan membuat misi mereka hancur berantakan. Kilat emas memercik dari kepalan tangan Chen. Oh, dia jelas tidak akan membiarkan penghinaan ini begitu saja. Di dalam hati dia bergumam. Mulut cowok ini benar-benar tidak bisa diam. Matanya mulai bersinar terang saat memikirkan solusi tegas. Bagaimana kalau aku buat dia duduk di kursi roda saja? Namun sebuah suara tajam membelah ketegangan. Menyuruh si kemeja pantai bernama Chungde itu untuk mundur. Itu Gong Ting. Tegurnya tajam pada Chungde. Mengingatkan bahwa itu bukan cara yang pantas untuk memperlakukan rekan baru mereka. Dari kerumunan, seseorang berbisik penasaran. Bertanya-tanya sehebat apa Chen ini sampai dia mendapatkan undangan khusus secara langsung. Tapi rumor itu benar. Gong Ting sendirilah yang mengajaknya. Chungde yang tampak sangat kesal, mencengkeram lengan Chen. Memaksakan senyum untuk menyembunyikan amarahnya. Kalau begitu, selamat bergabung dengan kami. Ucapnya sinis. Tapi Chen menepisnya dengan dingin. Menyatakan dengan datar. Tim kalian tidak ada hubungannya denganku. Kalian semua terlalu berisik, cibirnya. Memberikan satu tatapan tajam dari mata merahnya yang menyala. Chen berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Chungde yang mendidih karena marah. Gelombang keterkejutan pun langsung menyapu seluruh kerumunan. Apa barusan ada yang berani menolak ketua dewan siswa kita secara langsung? Gosip langsung meledak. Semua orang menebak Chen akan maju sendirian untuk merebut posisi. Pertama, kelompok Malong jelas sangat menikmati drama epik ini. Mereka menyebut Chen sebagai legenda karena berhasil membungkam para anggota dewan siswa yang arogan itu. Gong Ting, sebaliknya, hanya memamerkan senyum tenang. Tidak masalah. Sepertinya saudara Chen punya rencana besarnya sendiri. Dengan begitu, kerumunan mulai bubar dan meninggalkan area ujian. Mengawasi dari kantor bertingkat tinggi, Presiden Universitas merasa kecewa karena mereka tidak jadi bergabung. Namun wanita berambut pirang di sebelahnya justru menganggap kekacauan ini jauh lebih menghibur. Chungde mendekat dan berbisik pada Gong Ting, menawarkan diri untuk memberi Chen pelajaran atas kelancangannya. Namun Gong Ting memberinya tatapan sedingin es. Kau pikir aku sepayah itu? Dia berbalik dan pergi. Dia lalu menyuruh timnya untuk mengurus rencana mereka sendiri selama sisa hari itu. Cowok pirang ini memperingatkan temannya bahwa apapun yang dia lakukan, selanjutnya adalah tanggung jawabnya sendiri.
Cowok berkemeja motif bunga itu tertegun sejenak. Tapi kemudian senyum licik perlahan menghiasi wajahnya. Oh, sekarang dia mengerti maksudnya. Di sudut kota lainnya, seorang pria berambut putih sedang ditanya, apakah Chen sudah benar-benar pergi meninggalkan sekolah? Informan berambut putih itu memastikan dia melihat Chen berjalan keluar kampus. Bahkan tanpa mampir untuk makan. Sumpah kada uya kotaru. Adoda dabitu kema. Kini aku bisa mengerahkan segalanya untuk menyerang Chen tanpa ada aturan sekolah yang menghalangi. Saat targetnya berjalan santai dengan penyuara telinga, dia menyelinap melewati pagar kawat. Sama sekali tidak sadar bahwa dia sedang diburu. Di kehidupan sebelumnya, sang petarung mengingat kembali bencana besar dari serangan para monster. Monster tunggal ini telah melepaskan gelombang energi ungu yang sangat menghancurkan dan tak terhentikan. Terhentikan! Diketahui bahwa nama monster mengerikan ini adalah Rat. Di garis waktu yang baru ini, Chen harus melacak koordinat pasti dari sarang monster tersebut. Dia sedang menyusun strategi yang matang. Tapi untuk memulainya, dia membutuhkan jumlah uang yang sangat besar. Pencariannya akan dana segar, membawanya ke sebuah bangunan megah yang luar biasa, yaitu Pusat Penukaran Monster Misil. Seluruh operasi ini dijalankan oleh Guild Misil. Jelas seorang pria di dalam sana. Dan tempat ini sedang bersiap menjadi pusat pertukaran sumber daya terbesar di seluruh negeri. Pasar pamungkas yang paling legendaris untuk urusan jual beli perlengkapan tempur. Ini adalah cara tercepat untuk mendapatkan modal yang kubutuhkan. Batin Chen mengamati gudang senjata yang penuh. Dia meletakkan beberapa taring monster yang tampak ganas di atas meja. Sang penilai mengambilnya dengan malas, dan tiba-tiba rahangnya seakan jatuh ke lantai. Kau ini masih pelajar. Dari mana kau mendapatkan barang luar biasa seperti ini? Pria ini benar-benar menyebalkan. Dia mencibir bahwa dia hanya mengurus material kelas atas, bukan rongsokan peringkat E yang dibawa seorang anak-anak. Dia juga terus mengeluh kesal di dalam hatinya. Dia menggerutu tentang sepinya klien berkantong tebal. Bertanya-tanya, bagaimana dia bisa naik jabatan? Dia melanjutkan ocehan batinnya, karena terus terjebak dengan pelanggan yang tidak akan memberinya komisi besar. Jadi, dia memutuskan untuk melemparkan pekerjaan rendahan ini pada si gadis baru. Li kecil, panggilnya keras. Kau yang urus sisa dokumen ini. Wanita itu lalu menggeser sebuah koper berisi bayarannya melintasi meja kasir. Apakah ada hal lain yang bisa saya bantu? Tanyanya ramah. Chen melirik tanda terimanya. Taring-taring itu berhasil diuangkan sebesar $18.000. Uang itu cukup untuk menutupi biaya sewanya sementara waktu, tapi petualangannya baru saja dimulai. Chen menatapnya dan mengeluarkan sebuah pedang besar raksasa yang berdenyut dengan aura ungu misterius. Mata si penilai baru itu seketika membelalak lebar. Wah, itu benar-benar pedang besar yang gila. Dia berpikir, belum pernah melihat senjata dengan aura sekuat itu. Ini pasti minimal peringkat B, atau bahkan mungkin peringkat A. Namun penilai pertama itu malah menertawakannya tepat di wajahnya. Peringkat A, apa kau sedang berhayal? Cibirnya dengan nada meremehkan. Pria sombong itu bahkan belum pernah melihatnya secara langsung. Sebuah suara baru menyela saat pria berambut biru kehijauan memasuki ruangan. Kau benar sekali. Ini jelas bukan sekadar perlengkapan tempur peringkat B atau A. Si penilai yang sombong itu pun langsung mulai mencari muka di hadapannya. Insting legendarismu sungguh luar biasa, bos. Sang bos menatap takjub. Benda ini adalah pusaka dari alam bawah dunia. Perlengkapan tingkat S yang luar biasa. Dua orang lainnya benar-benar syok berat. Berteriak kencang melihat senjata tingkat S itu. Sikap sang bos langsung berubah 180 derajat. Dia langsung menjabat tangan Chen, layaknya sahabat. Memanggilnya tamu kehormatan tertinggi. Dan mengawalnya sendiri menuju ruang ke-6 IP. Apapun keinginanmu, katakan saja. Chen menatap pria itu. Kilat misterius terpancar dari matanya. Jadi, batinnya tersenyum, kau akhirnya menampakkan dirimu, Raja Ji. Nama itu terukir di kartu nama sang pemimpin puncak serikat Mythil. Di dalam ruang ke-6 IP super mewah, Qing Ji langsung bicara pada intinya. Dia bertanya, apa rencana Chen pada senjata tingkat S tersebut? Chen menyebutkan, satu angka luar biasa. 1 juta. Qing Ji sungguh terperanjat mendengar angka yang sangat rendah itu. Kau hanya minta 1 juta? Tanyanya. Benar-benar kebingungan. Dia menjelaskan bahwa perlengkapan tingkat A biasa saja bernilai lebih dari 1 juta. Cincin pusaka ini bahkan bernilai puluhan juta. Aku ingin menjadikan senjata tingkat S ini sebagai jaminan, tegas Chen, untuk pinjaman 1 juta dan akan kulunasi dalam 1 bulan. Sang penilai membeku. Otaknya mencoba memproses. Dia membatin. Mahasiswa macam apa yang berani senekat ini? Tiba-tiba, dia paham.
Chen tidak berniat menjual senjatanya. Dia hanya ingin meminjam dana dari nilai pusaka yang fantastis itu. Agar lebih menarik, Chen menambahkan, aku akan melunasi semuanya dalam 1 bulan. Ditambah bunga 10%. Tinggalkan kami berdua. Asisten berambut merah muda itu menunduk hormat lalu pergi. Sang penilai mendorong kacamatanya. Ekspresi wajahnya berubah sangat tajam. Aku tahu kau mahasiswa tingkat akhir di Universitas Kebangkitan Nasional. Ucapnya, dia mulai membuka kartu rahasianya. Ujian kelulusan tinggal 1 bulan lagi. Dan hadiah utamanya tepat 1 juta. Dia mencondongkan tubuh, matanya berbinar penuh teka-teki. Jadi, biar ku tebak jalan pikiranmu. Dia bertanya belak-belakan pada Chen. Kau sangat yakin bisa merebut juara pertama, bukan? Chen bisa saja bersantai menunggu uang hadiah itu, tapi kenyataan bahwa dia buru-buru berarti dia sedang dalam masalah besar dan butuh dana darurat. Kalau begitu, seru sang penilai dengan senyuman yang sangat cerdik, memberikan tawaran balasan yang luar biasa. 1,5 juta tunai sekarang juga, dengan bunga 0% selama sebulan penuh. Chen sungguh terkejut dengan kebaikan yang tak masuk akal itu. Sang penilai bertaruh pada masa depan Chen, berharap kerjasama jangka panjang, dan menjanjikan layanan ke-6 IP. Orang ini menebak identitas dan seluruh niatku dari informasi yang sangat minim. Chen membatin, dan dia paham. Aku tak bisa menghancurkan ancaman itu sendirian. Jabat tangan mereka mengunci perjanjian tersebut. Chen sadar, dia butuh sekutu tangguh yang bisa diandalkan. Dia meletakkan telapak tangannya di atas kontrak magis yang bercahaya, meresmikan kesepakatan itu. Begitu kontrak tersegel, ponselnya bergetar kencang. Saldo sebesar 1,5 juta masuk ke rekeningnya. Wanita berambut merah muda kembali menjelaskan bahwa mereka kehabisan barang tingkat S, tapi stok tingkat A dan B mereka sangat melimpah. Seluruh staf serikat kini benar-benar heboh. Mereka semua menunduk hormat dan melambaikan tangan dengan penuh takjub. Chen berjalan menuju pintu, diiringi sorakan sebagai pahlawan sejati dan tamu paling dihormati di sana. Sang bos langsung menaikkan jabatan wanita berambut merah muda karena berhasil mengamankan klien. Sebesar itu, tapi Chen tiba-tiba berhenti di dekat jendela, berbalik menatapnya. Ada satu hal lagi. Dia menoleh ke belakang. Aku ingin membeli sesuatu. Setelah urusannya selesai, Chen pun masuk ke dalam taksi. Pikirannya melayang ke masa lalunya, di mana uang adalah beban menghancurkan yang terus mencekik mereka tepat setelah kelulusan. Dulu, dia belum membangkitkan kekuatannya. Dan tak ada satupun serikat yang mau melirik keberadaannya. Dia teringat betapa kerasnya berjuang di antara pekerjaan paruh waktu. Hanya demi melihat saldo bank yang sangat menyedihkan. Tepat di saat adiknya, Xiune, mendapat surat penerimaan dari Akademi Seni Kelas Dunia yang legendaris. Momen itu terputar jelas di ingatannya. Surat yang adiknya robek berkeping-keping demi terus bersamanya. Karena takut menjadi beban keuangan, adikku membuang seluruh impiannya demi diriku. Batin Chen menggenggam erat ponselnya. Tiba-tiba, suara yang sangat ia kenali memanggil dengan ceria. Kakak, kakak, sudah kubilang jutaan kali kan? Tegurnya dengan nada bercanda yang menggemaskan. Tempat jemputnya itu di pintu keluar, bukan pintu masuk. Jadi kau tersesat lagi. Suara yang tak ia dengar selama 7 tahun itu kembali menyapa. Setidaknya, bawakan koperku dong. Xiune berdiri tepat di sana, memegang kopernya dengan senyuman manis. Dalam sekejap, Chen mendekat dan memeluk adiknya itu dengan sangat erat. Xiune benar-benar kebingungan dengan pelukan yang tiba-tiba dan penuh haru ini. Chen hanya memejamkan mata sambil tersenyum, mendekap adiknya dengan penuh kasih. Xiune kaku di dalam pelukannya, hampir tak sanggup memanggil nama kakaknya. Lalu dia mulai meronta, berteriak bahwa pelukan kakaknya itu membuatnya kehabisan napas. Berhenti melamun, ayo kita pulang sekarang, seru Xiune, menarik lengan kakaknya. Chen hanya menatapnya dengan senyum selembut sutra, hatinya diliputi kebahagiaan luar biasa. Namun di tempat lain, sekelompok preman sedang bersembunyi di gang gelap. Itu adalah satu-satunya rute yang harus dilewati Chen untuk pulang. Pemimpin mereka, pria berkemeja motif bunga yang mencolok, memberi perintah untuk merunduk dan menyerangnya secara mendadak. Dia menyeringai tajam, bersumpah akan memberi pelajaran pada si Chen karena berani meremehkannya. Tongkayang Gudino, kita bisa saja tanpa sengaja membuatnya celaka parah. Padahal, aku cuma ingin memberinya sedikit pelajaran. Chang Di mendecih kesal, teringat tatapan dingin si Chen yang merendahkannya. Lupakan saja hal itu. Geramnya penuh amarah. Aku akan menghancurkannya. Pastikan dia tidak bisa mengikuti ujian kelulusan. Sementara itu, si Chen dan adik perempuannya sedang berjalan santai. Sama sekali tidak menyadari jebakan licik yang mengintai mereka. Si Yun menyesap minumannya dengan tenang.
Bertanya apakah kakaknya bertingkah aneh karena tertekan oleh ujian. Dia lalu menggoda. Lagi pula, cowok kaku sepertimu, mana mungkin sedang patah hati karena seorang gadis, kan? Sang adik lalu mencoba menghiburnya. Ingat kata-katamu dulu kepadaku, hidup ini adalah perjalanan panjang. Dan momen keemasanmu pasti akan tiba. Gadis ceria itu bahkan mulai menggumamkan melodi penyemangat tentang rasa percaya diri. Sambil berjalan beriringan. Kosen Kantai! Adiknya sadar ada yang berubah. Tapi sama sekali tidak tahu bahwa kakaknya telah membangkitkan kekuatan luar biasa. Si Chen meyakinkan bahwa dirinya baik-baik saja. Namun adiknya mengira itu hanya gengsi konyol seorang pria. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu. Sebuah kalimat dari buku terlintas di benaknya. Kakaknya tidak sedang sakit, dia mungkin hanya mulai beranjak tua. Sementara itu, di gang yang gelap, salah satu preman menyadari bahwa si Chen tidak berjalan sendirian. Kilat bagai predator terpancar dari mata temannya, menyeringai karena jalanan itu sepi. Gawat, ini benar-benar pertanda buruk. Seorang pria bermata merah tajam menatap ke kejauhan. Merasakan aura raksasa yang mendekat dengan cepat. Sang murid akhirnya mengerti. Kembali pada si Chen, yang dengan tenang melepas penyuara kupingnya dan memasangkannya lembut ke telinga sang adik. Gadis itu tersenyum manis, menutup mata, dan hanyut dalam alunan musik. Pepatah mengatakan, musik adalah jendela menuju jiwa seseorang. Batin si Chen sambil menoleh dengan ekspresi yang tiba-tiba mengeras. Ini cara paling sempurna untuk memahami perasaannya lebih dalam. Batin si Yun, tepat saat kedua mata kakaknya mulai memancarkan cahaya biru yang sangat terang. Sesuai dugaan, gerombolan preman rendahan tingkat D dan E itu pun muncul menampakkan diri. Si Yun masih benar-benar terhanyut dalam indahnya melodi. Saat para penjahat itu menyerbu maju, kedua kakak beradik tersebut masih terus melangkah tenang. Ingatan masa lalu si Chen tiba-tiba berkelebat tajam. Dia terpisah dari seluruh keluarganya pada tahun 216. Dia baru bertemu adiknya lagi di tahun 267. Setelah 7 tahun yang menyiksa, inilah pertemuan pertama dengan keluarganya setelah sekian lama. Dan para sampah ini berani merusak momen kebahagiaannya. Dalam sekejap mata, dia memukul satu preman hingga melayang ke udara. Alunan musik terus mengalun indah di telinga si Yun, membawa imajinasi reruntuhan batu, puncak pudar, dan warna kelabu. Saat sang adik terbuai melodi, kepalan tangan si Chen meledak dengan kilatan petir emas. Preman berambut merah hanya bisa berteriak panik saat serangan itu menghantam. Si Chen melesat bagai badai, menumbangkan seluruh gerombolan itu dengan pergerakan luar biasa. Mematikan, dia melompat tinggi ke udara, melepaskan tendangan dahsyat yang siap meremukkan tulang. Tapi satu musuh rupanya menyimpan kartu as. Tinju raksasa berbalut perban melesat jatuh menghantam. Sialan! Namun si Chen menangkap pergelangan raksasa itu hanya dengan satu tangan. Menghentikan serangannya secara mutlak. Tinju bercahaya. Si Chen langsung menghantam lengan musuhnya, mematahkan tulangnya dengan telak. Preman itu menjerit penuh penderitaan. Ah, tanganku! Tanganku! Pukulan itu bersarang dengan kekuatan mengerikan, menciptakan percikan energi di udara. Gelombang kejut raksasa meledak dari titik benturan, mementalkan seluruh sisa preman hingga tersungkur. Mustahil, salah satu dari mereka hanya bisa membatin panik. Astaga, bagaimana dia bisa sekuat monster ini? Pemimpin berbaju Hawaii itu terkesiap ketakutan. Sementara si Chen yang diselimuti aura emas langsung menerjang target selanjutnya. Dia mendaratkan pukulan telak tepat di wajah lawannya. Kini, sang bos berbaju Hawaii menjadi satu-satunya yang tersisa. Menatap kekalahan telak pasukannya dengan rasa ngeri. Dia menggertakkan gigi, mencoba membangkitkan keberaniannya sendiri. Sialan, aku ini salah satu petarung bayaran tingkat atas. Kau pikir aku tidak bisa melawan? Teriaknya keras. Tepat sebelum sebuah pukulan brutal menerbangkannya ke udara. Tinju pijar si Chen menghantam wajahnya tanpa ampun. Disusul dengan satu serangan ke bawah yang sangat mematikan. Narasi bergema seiring kekuatan absolut itu membuat sang bos terhempas hebat. Tubuhnya berputar di udara layaknya boneka rusak. Sebelum akhirnya menghantam aspal jalanan dengan sangat keras. Dari atas tanah, para penjahat itu hanya bisa melihat siluet gelap yang mengancam dengan sepasang mata merah menyala. Si Chen berdiri kokoh di atas musuhnya yang tumbang. Sudah kubilang, menyingkirlah dari jalanku. Matanya berkobar oleh amarah yang murni.
Apa bahasaku terlalu sulit untuk kalian pahami? Siluet mengerikan dengan tatapan membakar itu kini menguasai mereka. Dia menunduk menatap tubuh yang tak berdaya itu. Suaranya bergema penuh ancaman. Sudah kuperingatkan, jangan pernah menggangguku. Tatapan murkanya terasa seolah bisa menembus jiwa mereka. Apakah kalian terlalu bodoh untuk mencerna kalimat sederhana hasil ujian itu? Semua itu nyata. Sang pemimpin akhirnya menyadari sambil terkapar tak berdaya. Kekuatan si Chen jelas jauh di atas tingkat D. Si Chen lalu menempelkan pisaunya ke bibir sang pemimpin. Diamlah, buat satu suara lagi, dan aku bersumpah akan melenyapkanmu sekarang juga. Sang ketua preman kini gemetar ketakutan. Tatapannya tidak bisa berbohong. Ancaman itu sungguh nyata. Si Chen tampak seperti bayangan mengerikan dengan tatapan berapi-api. Dia hanya seorang murid biasa. Tapi kenapa aura tekanannya begitu luar biasa? Tanamkan setiap ucapanku ini dalam ingatanmu. Peringat si Chen dengan tatapan mata merah yang menyala tajam. Aku tidak peduli jika kalian para sampah ingin membusuk di antah-berantah. Tapi jangan pernah mengusikku lagi. Dan jangan berani menyentuh adikku. Geramnya pada para preman yang tak berdaya itu. Jika kalian berani menampakkan diri di depan adikku, habis kalian semua. Desisnya sambil menekan pisau itu lebih kuat. Aku takkan ragu sedetik pun untuk melenyapkan kalian selamanya. Paham? Tatapannya memancarkan amarah yang luar biasa. Ketua yang ketakutan itu hanya bisa mengangguk. Panik! Si Chen melempar pisaunya dan berlalu, meninggalkan pria malang yang gemetar hebat itu. Dia terlihat sangat kesepian. Kau tata gerai. Dia bingung kenapa lagu ini begitu menyentuh hatinya. Kenapa nada ini membuatku menangis? Dasar bodoh, kau tidak sendirian. Aku selalu ada di sisimu selama ini. Pikirnya sambil menarik pelantang telinga dengan wajah cemberut. Kak, bersikap melankolis begini benar-benar menggelikan. Si Chen berbalik menatapnya, menyodorkan kotak hadiah merah dengan senyum hangat yang mengembang. Siun, ini hadiah khusus untukmu. Di dalamnya terdapat pena emas yang berkilau indah. Gadis itu terpaku tak percaya. Ini adalah pena gambar hologram ajaib. Dan ini keluaran model terbaru dari perusahaan DOR. Harganya pasti lebih dari 10.000. Dari mana kakak dapat uang sebanyak ini? Tanyanya pada Zichen yang terus tersenyum. Di kehidupan laluku, aku gagal melindungimu. Kenangan masa lalu melintas di benaknya. Sementara si Yun ragu untuk menerima barang semahal itu. Aku bahkan tidak bisa menjaga impianmu. Tapi kali ini, aku akan melindungi semua milikmu. Si Chen bersumpah dalam hati saat mereka berdua melangkah pergi dari para preman yang babak. Belur itu, tak lama, si Yun sangat kegirangan dengan pena hologram ajaibnya. Astaga, benda ini sungguh luar biasa keren. Aku bisa menggambar langsung di udara. Si Chen dengan lahap menyantap mie buatan adiknya. Syukurlah kalau kau menyukainya. Xiaoyun, wah, mie telur goreng buatan Xiaoyun memang juara satu. Tapi kak, bagaimana dengan uang sewa kita? Tegurnya cemas. Kakak malah membuang uang seenaknya. Tatapannya penuh dilema melihat pena yang super mahal itu. Tiba-tiba, si Chen menjatuhkan kabar mengejutkan. Aku sudah melunasi sewa untuk tahun ini. Dia mencoba berkilah dengan kebohongan manis. Yah, aku baru saja kerjasama dengan seorang teman dan mendapat sedikit keuntungan. Adiknya jelas tidak percaya dan melipat tangan. Oh, jadi sekarang kita main rahasia-rahasiaan, sindirnya. Sebelum wajahnya berubah melembut, dia meletakkan tangannya di bahu sang kakak untuk menenangkan. Apapun masalah yang sedang kakak hadapi, aku akan selalu mendukungmu, ucapnya dengan senyum hangat nan tulus. Sementara itu, luka Chong teramat parah. Lebih dari 60% tulangnya hancur, berkeping-keping, lapor seorang bawahan dengan wajah tegang. Pemandangan beralih ke dunia bawah air dengan terumbu karang yang begitu menakjubkan. Seorang pria berdiri di depan akuarium raksasa. Dia mendengar bahkan tabib elit butuh sebulan penuh untuk menyembuhkan Chong. Ini pasti ulah si mata hijau itu. Gumamnya pelan. Aku tak menyangka dia berani melawan Chang dan berakhir sehancur ini. Komentar seorang wanita bergaun hijau yang mengamati. Berarti Chong harus absen dari ujian kelulusan tahun ini. Pria itu hanya mendengus remeh. Sama sekali tidak penting. Timku baru saja membuang beban tak berguna yang selalu menahan kami. Wah, kata-kata yang sangat tajam dan dingin. Di ruangan lain, pria paruh baya berkacamata meneliti sebuah dokumen. Targetnya adalah Zai Chen. Dia adalah Gong Xuan, direktur layanan karir. Di tempat lain, pria bermata kuning tajam mendengarkan laporan dengan sangat serius. Bawahannya menjelaskan bahwa sang ayah mengundang wakil ketua aliansi ke ujian kelulusan. Sebuah langkah licik untuk memastikan tidak ada yang bisa mencuri panggungnya. Seorang pria tua berkumis dan berkacamata menatap jauh keluar jendela. Jika terpaksa, aku akan meminta keponakanku untuk mengisi posisi kosong di tim Gongting.
ucapnya. Namun wanita bergaun hijau segera memotong pembicaraan. Paman, kau terlalu mengkhawatirkan hal yang tidak perlu, tegurnya pada pria tua yang terkejut itu. Si pria bermata kuning tersenyum sinis dari seberang ruangan. Apa kalian benar-benar berpikir aku sudah mengeluarkan seluruh kemampuanku? Saat evaluasi itu, sambil menatap tajam hiu di tangki raksasa, sang rival bersumpah akan menunjukkan siapa penguasa sesungguhnya. Kembali pada Si Chen. Tekadnya kini sudah bulat. Dengan selesainya masalah keuangan ini, rencanaku akhirnya bisa segera dimulai. Batin Si Chen setelah menyelesaikan rutinitas hariannya. Target selanjutnya adalah pencapaian yang sangat besar. Siaran televisi menyiarkan hadiah beasiswa sebesar $1 juta. Misinya kini sangat jelas. Memenangkan ujian, mengamankan beasiswa itu, dan menghapus seluruh utangnya pada Cingyi. Dia tahu kontrak itu sangat mengikatnya. Berbaring di tempat tidurnya, Si Chen memulai hitungan mundur terakhir. Kurang dari sebulan sebelum pertarungan dimulai. Rencananya sangat sederhana dan luar biasa tak terduga. Saatnya menaikkan level. Melangkah ke dimensi latihan yang sangat ekstrem. Dia dengan semangat memeriksa statusnya. Kelas terlemahku, Raja Dumfang, ada di rank C menengah. Tapi kelas terkuatnya, Raksasa Purgatory, sungguh berada di dimensi yang sama sekali berbeda. Dia menyadari satu hal yang sungguh menakjubkan ini. Peringkatnya begitu tinggi hingga sukses melampaui batas pengukuran sistem yang ada. Dia yakin ini adalah kelas rank S. Tapi bagaimana cara melepas kekuatan aslinya? Masih menjadi misteri besar yang menarik. Dia juga merenungkan fakta unik ini. Peringkat dari dua kelas lainnya benar-benar masih menjadi rahasia yang mengusik rasa penasarannya. Kunci rank Triple S yang bersinar terang perlahan muncul di tangannya. Siap membuka gerbang raksasa menara iblis itu. Hari ini, aku akan menguji batas kemampuanku. Seru Chen dengan ceria di depan pusaran ungu misterius. Kira-kira kegilaan epik macam apa yang menungguku di dalam sana? Pusaran portal misterius itu pun menelannya secara utuh. Dia membuka matanya perlahan, menatap pemandangan baru di sekitarnya dengan kagum. Dia kini telah mendarat di gurun bintang jatuh. Pemandangan asing yang sangat memukau di bawah cahaya nebula terang. Sebuah siluet tajam muncul dari balik latar belakang bergaris yang unik. Kepala Chen langsung menoleh dengan cepat, terkejut oleh sesuatu di luar pandangannya. Tiba-tiba dia jatuh berlutut, menahan tekanan hebat dari kekuatan tak kasat mata. Gravitasi di sini ada di level berbeda, gumam sang penantang yang mulai kelelahan itu. Dia tahu betul, dia harus segera beradaptasi dengan lingkungan keras ini. Dan dia harus melakukannya dengan sangat cepat. Saat itu juga, cakar ungu bercahaya raksasa menghantam tanah di sebelahnya. Monster rank B telah muncul. Seekor singa bayangan yang sangat gagah. Sambil mengatur napasnya, tangan Chen memancarkan kilatan energi kuning terang. Jadi, kau adalah panitia penyambutan di lantai ini? Candanya dengan senyum ceria dan percaya diri. Chen bersiap untuk pertarungan epik melawan monster langit itu. Sang singa menerjang buas. Namun jagoan kita dengan cerdik meluncur tepat di bawahnya. Pikirannya berpacu begitu cepat. Aku harus mengakhiri pertarungan ini sekarang. Dia meluncurkan serangan lumpuhnya. Tapi singa tangkas itu berhasil menghindar. Mata Chen terbelalak tidak percaya. Tidak mungkin. Batinnya terkejut. Aku meleset. Gravitasi yang luar biasa ini benar-benar mengacaukan kecepatan dan akurasinya. Sebelum dia bisa menyesuaikan diri kembali, monster energi ungu raksasa itu langsung membanting tubuhnya dengan keras ke tanah. Di lingkungan ekstrem seperti ini, kelas assassin miliknya kehilangan hampir semua keunggulannya. Dia menyadari hal itu sambil melempar pukulan putus asa yang memancarkan energi merah muda dan biru terang. Dan ya, ini saat yang tepat untuk perubahan besar. Dia segera beralih ke kelas raksasa purgatori miliknya, sang pejuang bintang yang tangguh. Dia sangat mengerti setiap kelas memiliki kekuatan intinya sendiri yang spesial. Dan situasi mendesak ini membutuhkan pejuang sejati. Geramnya. Dia menahan cakar monster itu dengan tangan kosong. Lalu melompat indah melewatinya dengan mulus. Dengan meningkatkan gravitasi hingga pengali 60 kali lipat, dia menghantamkan kepala monster itu lurus ke tanah yang retak. Pukulan ini benar-benar maksimal. Dia tahu monster ini hanya bisa mengeluarkan satu jeritan terakhir. Saat pancaran energi murni merobek pertahanannya hingga hancur lebur. Ini tidak akan menghentikanku. Monster itu melolong keras. Bahkan ketika ledakan kekuatan epik benar-benar menguapkan wujudnya hingga tiada bersisa di udara. Setelah asap memudar, tangan Chen tampak lemas dan kelelahan di lantai. Jendela sistem mendadak muncul, menjelaskan bahwa setiap bintang di kartu kelas adalah pengalih status langsung yang luar biasa. Kita melihat satu bintang bercahaya sebagai contoh epik. Semakin banyak bintang yang kau miliki, semakin overpower dan luar biasa kelasmu jadinya.
Setelah berganti, raksasa purgatori miliknya bersinar dengan kekuatan 11 bintang masif. Sementara Assassin Vault miliknya hanya punya 9. Jadi, kelas raksasa memiliki pengali yang lebih besar dan jauh lebih kuat secara keseluruhan. Peringkatnya jelas harus jauh lebih tinggi daripada Assassin Vault setelah berganti. Tapi sayangnya, dia harus menguras seluruh tenaganya sampai habis demi menumbangkan satu monster rank B itu. Sebuah bagan status berkilau mengonfirmasi kenyataan yang cukup menantang ini. Kedua kelas utamanya tertahan kuat di rank B, dengan kelas terlemahnya merosot santai di rank C. Wah, cowok ini benar-benar punya jalan panjang untuk terus berlatih keras. Dia memikirkan bagaimana kedua kelasnya belum mampu menembus batas langit rank B yang kokoh. Tapi ngomong-ngomong soal itu, tiba-tiba ada sesuatu yang terasa janggal. Dia baru saja membereskan monster itu dengan epic. Jadi, di mana pintu ke level selanjutnya? Dia berdiri sendirian di lanskap yang sunyi ini, terus mencari gerbang misteriusnya. Lalu sebuah pemikiran misterius tiba-tiba menyadarkannya. Pusaran energi murni yang sangat dahsyat perlahan mulai terwujud di tengah kehampaan absolut itu. Suara tajam yang menusuk tiba-tiba menghancurkan keheningan yang tenang itu. Sebuah lubang hitam raksasa merobek langit tepat di atas kepalanya dan mengintip dari balik kegelapan itu. Ada begitu banyak pasang mata yang menyala-nyala terang. Astaga, dia akhirnya menyadari satu hal. Bos sesungguhnya di lantai ini belum sekalipun menunjukkan wujudnya. Matanya membesar melihat kejutan ini. Makhluk yang baru saja ia atasi ternyata hanyalah sebuah pertunjukan pembuka. Sesosok monster bayangan raksasa mendadak menerjang keluar dari portal. Cakarnya mencengkram kuat bahunya. Sementara segerombolan monster ikut turun dari langit. Bersiap menantangnya habis-habisan. Wah, ini benar-benar situasi yang sangat kacau tapi epik. Di momen penuh tantangan berat itu, nama kelasnya akhirnya sangat masuk akal. Sebuah suara misterius bergema di kepalanya. Bukalah pintunya. Perjuangan tanpa henti telah menantimu di depan. Satu monster mengaum keras di wajahnya. Chen bersimbah keringat perjuangan yang lebat. Namun ekspresinya menunjukkan tekad baja yang pantang menyerah dan sangat memesona. Kau harus menaklukkannya. Perintah suara itu dengan sangat tegas. Dia terbangun sambil menarik napas panjang dan langsung mencengkeram selimutnya dengan erat. Dia rupanya aman di kamar asramanya. Jantungnya berdebar sangat kencang setelah melewati simulasi pelatihan hiperrealistis yang mendebarkan itu. Dia memegang dadanya. Sensasi tegangan luar biasa itu masih terasa nyata. Dia menerima takdir epiknya dengan gagah. Inilah jalan hidupnya. Sebuah petualangan menantang nan ceria melewati arena penyucian yang epik. Adegan beralih ke aula super penuh. Untuk upacara ujian tempur kelulusan, seluruh ruangan berdengung penuh dengan rumor misterius. Rupanya, para petinggi elit hadir untuk menonton. Ini menjelaskan alasan kenapa aturan ujian tiba-tiba saja diubah. Seorang siswa membacakan syarat baru. Tim wajib berisi 5 anggota, dengan minimal 1 peringkat tingkat E atas. Semua orang berbisik. Ini pasti sekadar untuk membuat pertarungan lebih menghibur bagi para pejabat. Besar itu! Di bagian depan ruangan, seorang instruktur berkumis tebal tiba-tiba berdeham keras memecah suasana. Keramaian itu. Dia mengumumkan informasi peringkat siswa baru saja dikirimkan ke gelang pintar mereka. Mereka harus segera mengecek dan membentuk tim secepat mungkin. Kilatan cahaya menandakan transfer data selesai. Di seluruh ruangan, para siswa segera memunculkan layar hologram dari perangkat pergelangan tangan mereka. Daftar itu berisi nama dan peringkat, yang sebagian besar hanya dipenuhi oleh para siswa tingkat D dan E. Namun, satu anak berkacamata menatap layarnya dengan sangat tidak percaya. Dia bergumam pelan. Wah, tunggu sebentar. Ini sungguh tidak benar. Dia menggulir daftar dengan sangat panik. Lalu menemukan nama Chen yang tercatat sebagai tingkat E paling bawah. Siswa itu menunjuk layar. Bingung, bagaimana Chen bisa berada di peringkat serendah itu. Gelombang kepanikan pun menyebar. Semua ingat, dia jelas lulus tes sebagai tingkat C. Seseorang menebak, pasti inti monster yang dia pakai waktu ujian sudah rusak. Beberapa cowok di belakang justru tersenyum sangat sinis melihatnya. Salah satu dari mereka bahkan mengaku sempat memikirkan mengajak Chen bergabung. Tapi sekarang jelas tidak lagi. Yang lain menyeringai lebar, menganggap sosok Chen saat ini benar-benar layaknya racun yang harus dihindari. Tak akan ada yang menginginkannya di tim. Gosip menyebar bagai virus, menyebutnya beban dan berkata, dia pasti menyesal menolak tawaran Gong Ting. Bicara soal Gong Ting, sang rival bermata kuning itu hanya menatap kekacauan yang terjadi dalam keheningan mendalam. Sang instruktur, yang ternyata kebetulan adalah paman dari Gong Ting, terus mengawasi keponakannya dari atas panggung sana. Dia membatin sendiri betapa payahnya sang keponakan.
dan bertanya-tanya kapan dia akan belajar memakai kekuatan aslinya yang sangat luar biasa. Senyum licik tersungging di bibir sang paman. Dia memutuskan akan memberi pelajaran dengan memastikan saingan bocah itu tidak bisa lolos masuk ujian. Wah, dia benar-benar curang. Suara pengumuman kembali menggema kuat, menyuruh semua siswa segera bergegas membentuk formasi tim. Langkah kaki bergema saat kerumunan mulai membelah. Sorakan meriah menggelegar menyambut sosok hebat presiden. Gong Ting, para siswa memohon dengan sangat, meminta diizinkan masuk ke timnya. Mereka menawarkan keahlian, kesetiaan absolut, hingga apapun demi merebut posisi. Astaga, benar-benar sangat antusias. Rekan satu tim Gong Ting berseru bahwa mereka hanya memiliki ruang kosong untuk satu orang lagi. Di tempat lain, tim berbeda berhasil terbentuk harmonis. Gelang mereka bersinar terang sebagai konfirmasi. Di seluruh auditorium, pasukan mulai mengunci formasi, sementara Chen dibiarkan berdiri sendirian. Namun, kelompok lain ternyata juga sedang berjuang keras. Kami sudah bertanya ke semua orang, tapi tidak ada yang mau. Salah satu dari mereka mulai panik, takut gagal ikut ujian. Chen tahu betul ujian ini adalah segalanya, karena ini akan secara mutlak menentukan nasib masa depan siswa. Aturan ujian akhir dijelaskan berdasarkan jumlah monster di arena. Tingkat kesulitan benar-benar menyesuaikan dengan ukuran tim milik kalian. Secara otomatis, visual menunjukkan tim kecil hanya melawan beberapa monster. Sementara tim raksasa langsung diserbu oleh gerombolan yang juga sangat luar biasa besar. Maju dengan kelompok besar belum tentu mendatangkan kemenangan mutlak, namun meski begitu, kondisinya tetap tegang. Tidak ada yang mau sekelompok dengan pemain tingkat bawah seperti Sai, Chen, dan teman asramanya. Jendela pop-up menampilkan fakta brutal. Asrama mereka dihuni oleh 3 siswa berperingkat paling rendah di seluruh sekolah. Pada titik ini, masa depan mereka tampak suram. Tiba-tiba, sebuah suara menembus keributan, memanggil nama Xiang Xiao dengan lantang. Dia mendongakkan kepalanya, benar-benar terkejut dan sama sekali tidak siap. Seseorang dari pasukan lain menawarkannya posisi bagus, tapi dia juga merendahkan kru tak dikenal peringkat E milik Xiang Xiao saat ini. Mata Chen menyipit tajam, meresapi setiap kata menyakitkan itu. Dia dan ketiga sahabat karibnya benar-benar diasingkan secara dingin oleh semua orang. Tatapan Xiang Xiao jatuh ke lantai, diam-diam menimbang tawaran menarik itu. Kawan, ini benar-benar seperti terjebak di antara dua pilihan yang sangat sulit. Salah satu dari mereka menunduk, suaranya nyaris berbisik pelan saat meminta maaf. Dia bilang, tak bisa meninggalkan teman asramanya begitu saja. Mereka sudah berjanji untuk terus bersama melewati ini. Tim yang berusaha membujuknya seketika kehilangan kesabaran dan menjadi sangat marah. Meneriakinya dengan keras, menyebutnya sebagai sampah tak tahu terima kasih. Sungguh, itu adalah sikap yang sangat kejam dan sangat beracun. Jendela status tim menunjukkan hampir seluruh posisi sudah terisi penuh. Teman Chen mulai sangat panik, mengeluh mereka hanya kurang 1 orang dan tak ada yang akan bergabung. Namun saat itu, Chen hanya menoleh santai ke balik bahunya. Cahaya misterius terpancar dari matanya. Dia memikirkan betapa liciknya mereka mengubah aturan ujian secara mendadak tepat pada saat-saat terakhir. Mereka bahkan mengacaukan data peringkat resminya agar tidak ada yang mau bergabung. Semua karena takut dia bisa mengalahkan anak mas mereka, Gong Ting. Tapi dia sama sekali tak akan mundur dari ujian ini. Tidak mungkin. Percikan petir kuning mulai berderak ganas di lehernya. Seiring tekadnya yang menguat, dia membatin tajam. Jika mereka menyerang secara terbuka seperti ini, maka aku siap menunjukkan kekuatan sejatiku. Bahwa kekuatan sejati bukanlah sesuatu yang bisa diukur hanya dengan nilai ujian. Guru berkumis itu menoleh cepat. Wajahnya berubah menjadi topeng keterkejutan murni. Teman-teman Chen meneriakkan namanya dengan panik, memohon penjelasan tentang apa yang sebenarnya sedang dia lakukan. Sebuah kotak sistem menjelaskan bahwa para manusia bangkit memiliki tradisi yang sangat khusus ini. Chen bangkit berdiri, badai energi yang luar biasa berputar mengelilinginya. Seperti penjelasan sistem, tradisi ini sepenuhnya tentang pertarungan adu kekuatan murni. Rivalnya, Gong Ting, hanya mengawasi dari pinggir lapangan dengan tatapan sedingin es. Mata Chen menyala dengan cahaya emas terang, sepenuhnya siap untuk membuat keributan yang sangat besar. Namun, tiba-tiba sebuah suara bergema dari arah pintu masuk. Chen, masih butuh 1 orang lagi. Seorang gadis berambut pirang berdiri di sana, memancarkan pesona percaya diri. Aku mencapai peringkat D saat SMP, jadi aku tidak akan menjadi beban kalian kan? Gong Ting benar-benar terkejut dan berteriak. Dia itu sepupuku. Sementara sang guru hanya menatap kosong, tak mampu memproses apa yang sedang terjadi. Kerumunan meledak dalam bisikan liar. Wakil Presiden Dewan Siswa, Ling Yu, ingin bergabung dengan tim Chen. Dia melangkah ke arahnya seiring gosip memanas.
Para siswa berbisik bahwa dia adalah seorang jenius dari kerajaan yang sepenuhnya berbeda. Guru itu akhirnya menemukan suaranya kembali dan meneriakkan namanya dengan keras. Lon Lingyu. Dia berdebat bahwa sebagai siswi pertukaran, dia tidak diizinkan untuk ikut serta. Dia menekankan gadis itu belum pernah mengambil ujian peringkat resmi. Tapi Lingyu hanya berdiri santai melipat tangan. Sang guru terus bersikeras bahwa Lingyu melanggar kebijakan sekolah karena mencoba masuk. Namun sebuah suara baru membelah omelan marahnya. Seorang pria mewujud seketika dalam kilatan energi berwarna ungu terang. Kata-kata sang guru langsung tersangkut dan tercekat di tenggorokannya. Dia benar-benar membeku, menatap kepala sekolah yang baru saja muncul dari udara kosong. Sang kepala sekolah menatap tajam Lingyu, menuntut alasan mengapa seorang siswi sementara mencampuri semua drama ini. Zichen hanya mengawasi, merasa sangat kebingungan. Dia sangat yakin kepala sekolah adalah kelas petarung. Jadi bagaimana pria itu bisa berteleportasi? Kepala sekolah memberitahu Lingyu bahwa kehadirannya akan menghancurkan keseimbangan ujian. Dan gadis itu hanya menyeringai, berkata, sungguh sangat disayangkan. Sebuah suara tajam membelah udara. Mata si Chen memancarkan cahaya sayan yang hidup saat dia mengaktifkan keahliannya untuk menganalisis kekacauan. Kemampuan deteksinya memindai kepala sekolah dan Lingyu, tetapi peringkat mereka hanya tampil sebagai tanda tanya. Fakta ini menghantamnya bagai badai. Dia bahkan tidak bisa membaca level mereka berdua. Mereka berdua bermain di liga yang sepenuhnya berbeda. Guru berkumis itu secara instan mulai mencari muka pada kepala sekolah. Setuju dengan keras bahwa sekolah harus menegakkan peraturannya. Sang kepala sekolah meluncurkan pidato agung tentang tugas suci universitas untuk menempa para petarung kelas dunia. Dia lanjut menyatakan bahwa ujian kelulusan adalah tradisi yang membentang selama puluhan tahun dan momen penting dalam kehidupan setiap siswa. Lalu dia mengajukan sebuah pertanyaan berat. Apa yang terjadi ketika para siswa akan kehilangan kesempatan berharga itu karena beberapa keadaan khusus? Dia mengakhiri pidatonya dengan tatapan tajam menusuk. Bagaimana mungkin pihak sekolah bisa mengambil tanggung jawab untuk hal itu? Astaga! Gawat! Dia menyudutkan guru itu habis-habisan. Sepasang tanda seru merah tebal muncul, menyoroti ketegangan yang mendadak terasa begitu mencekik. Keringat mulai mengucur dari guru itu. Menyadari kepala sekolah sedang menyindirnya secara terang-terangan karena mencoba memanipulasi sistem. Dia berpikir bahwa sang kepala sekolah sebenarnya sedang memihak pada Lingyu. Dia melemparkan tatapan berbisa pada Chen. Mendidih, karena kepala sekolah bertindak sejauh ini demi bocah tengik tersebut. Tapi dia sadar dia harus menyerah. Tidak mungkin dia bisa memenangkan bentrokan. Langsung melawan seseorang yang sekuat ini. Dia bergumam dalam hati kepada keponakannya, Gong Ting, bahwa hanya ini bantuan yang bisa dia berikan. Dia mencoba menyelamatkan harga dirinya. Berpikir bahwa Chen masih harus terbebani dengan 3 rekan tim yang benar-benar tidak berguna. Di dalam benaknya, kemenangan untuk sang keponakan masih merupakan hal yang sangat pasti. Guru itu lalu menarik ucapannya di depan umum, mengumumkan bahwa itu adalah kesalahan mereka karena membuat aturan baru yang tidak adil. Wah, sungguh perubahan 180 derajat. Dia mendeklarasikan bahwa tim manapun dengan anggota kurang dari 5 orang kini resmi diizinkan untuk mendaftar. Gerbang menuju ujian kini terbuka lebar untuk semua orang. Sebuah layar notifikasi berkedip terang. Pembentukan tim berhasil dilakukan. Kru barunya meledak dalam sorakan gembira. Kerumunan berdengung heboh, mengatakan Chen harus menjadi sang kapten. Di seberang ruangan, seorang tetua mengawasi Lingyu. Menyadari gadis itu terlalu menaruh minat pada Chen. Sebuah pesan sistem menjelaskan aturannya. Setelah satu regu disahkan, sang kapten berhak memilih lapisan iblis mana yang akan mereka selami. Seorang pengawas resmi yang memantau proses seleksi nyaris melompat dari kursinya ketika sebuah pengajuan masuk secara instan. Dia membatin dalam hati. Bagaimana mungkin ada tim yang bisa memilih lapisan mereka secepat itu? Siswa lainnya sama-sama tercengang ketika mereka menyadari itu adalah regu milik Chen. Tapi keterkejutan itu dengan cepat berubah menjadi ketidakpercayaan mutlak ketika mereka melihat lapisan yang dia kunci. Rekan satu timnya benar-benar panik, berteriak padanya untuk segera membatalkan pilihan berbahaya itu sekarang juga. Ya ampun, ini pasti pertanda buruk. Mereka berteriak kencang padanya, bertanya apakah dia sadar takdir mengerikan apa yang baru saja dia pilihkan untuk mereka. Tapi Chen hanya menatap lurus ke depan tanpa merasa terganggu sedikit pun. Matanya yang berbeda warna terlihat jelas saat layar raksasa mengungkap pilihan gilanya. Zona gelap ini dipenuhi bayangan monster misterius dengan tatapan merah yang menyala tajam. Beginilah sistem penilaian epik ini bekerja. Pertama,
Tingkat keberhasilan misi bisa mengantongimu maksimal 10 poin. Lalu, menaklukkan monster utama akan memberimu hadiah fantastis 20 poin. Dan terakhir, catatan waktumu bernilai 20 poin lagi. Menaklukkan zona peringkat F memberimu bonus seru sebesar 1,5 kali lipat. Itu artinya skor maksimalmu 75. Namun, zona peringkat E meningkatkan tantangan dengan pengali 2 kali lipat demi potensi nilai sempurna, yaitu 100 poin. Sebuah grafis keren menunjukkan akumulasi poin untuk tantangan peringkat E, memperlihatkan jalan terang menuju skor sempurna 100 poin yang sangat legendaris itu. Meraih nilai sempurna jelas menjadi kebanggaan paling luar biasa bagi tim manapun. Hal ini juga hampir menjamin gelar pemain terbaik yang bergengsi. Seseorang tiba-tiba menyadari bahwa rekor tertinggi sekolah sepanjang sejarah hanyalah 90 poin. Lalu murid lainnya menambahkan bahwa zona peringkat E sangatlah menantang, hingga kau butuh minimal 3 anggota peringkat D hanya untuk bisa bertahan. Sejauh yang semua orang yakini, skuad tangguh milik Gongting adalah satu-satunya tim yang memiliki peluang nyata untuk memecahkan rekor luar biasa tersebut. Layar monitor sang instruktur tiba-tiba berbunyi. Dia mencondongkan tubuhnya, dan matanya terbelalak kaget saat menyadari bahwa notifikasi mengejutkan itu berasal dari tim milik Chen. Dia melihat jelas di layarnya bahwa mereka tidak sekadar memilih peringkat E. Mereka sungguh nekat menantang zona peringkat D. Di seberang ruangan, Gongting menatap tajam. Dengan ekspresinya yang sangat tenang dan penuh perhitungan misterius, sang instruktur berbisik kepada murid di sebelahnya, mengatakan bahwa belum pernah ada kelas dalam sejarah akademi yang berhasil menaklukkan zona peringkat D. Salah satu rekan baru Chen menarik lengannya dan berseru panik, "Chen, apa kau benar-benar sudah gila?" Sementara rekannya yang lain menganggapnya sangat nekat. Dia bahkan sampai terduduk di lantai dengan wajah pasrah saat gelangnya tiba-tiba memancarkan cahaya yang misterius. Teman berkacamatanya memohon agar dia memikirkan keputusan ini lebih matang. Namun, Chen hanya membalasnya dengan tatapan tajam yang penuh dengan tekad membara. "Aku sudah memikirkannya." Dan detik itu juga, sebuah notifikasi sistem mengonfirmasi pilihan terkunci. Tidak ada jalan mundur. Beberapa detik kemudian, pilihan tim lain ikut menyala terang di papan. Itu adalah Gongting. Sang pemuda jenius itu juga memilih zona peringkat D. Lalu, pengumuman sistem utama mengonfirmasi hal tersebut. Tim Gongting telah resmi terdaftar. Kejadian ini langsung membuat para instruktur menjadi sangat heboh. Tim lain baru saja memilih zona D. Seseorang berteriak kaget. "Apa kau bercanda denganku?" Namun Gongting bersama krunya tetap duduk di sana dengan sangat santai. Merasa bahwa kompetisi di tahun 2021 akan menjadi sangat luar biasa, salah satu rekannya tersenyum meremehkan, menyebut mereka hanyalah anak-anak polos yang mencoba bertingkah sok jagoan. Gadis itu merasa mereka sama sekali tidak menyadari batas kemampuan diri. Dan untuk sesaat, Chen bersama teman-temannya berdiri seperti terasingkan di tengah aula raksasa. Yang sangat megah ini, berbagai rumor mulai menyebar bahwa mereka hanya sekadar mencari sensasi. Karena ujung-ujungnya pasti gagal. Pengikut Gongting pun mulai terang-terangan melontarkan ejekan tajam. Mereka berseru bahwa kekompakan tim Chen sudah mulai goyah. Sang teman berkacamata hanya menatap Chen dalam keheningan total. Terlihat jelas sedang memikirkan berbagai pilihan beratnya. Ekspresi wajahnya terlihat sangat misterius dan sulit ditebak. Hingga akhirnya, pemuda itu memantapkan hatinya. "Aku akan berjuang bersamamu sampai akhir." Astaga, inilah yang dinamakan sahabat sejati. Dia berpikir bahwa mereka mungkin akan tetap tertinggal. Jadi peringkat tantangannya sama sekali tidak penting. Dia menyatakan bahwa pada titik ini, mereka lebih baik menerobos zona peringkat D. Sekadar untuk melihat sendiri betapa mendebarkannya rintangan yang sedang dibicarakan semua orang. Namun, rekan tim ketiga mengertakkan giginya dengan kesal, lalu akhirnya meledak marah. "Hei, lalu bagaimana dengan nasibku?" Dia terlihat sangat emosi, berseru bahwa dirinya adalah ketua asrama, tapi malah menjadi orang terakhir yang dimintai pendapat. Sebuah notifikasi sistem berkedip terang, menetapkan takdir mereka. Zona D resmi dipilih. Tim Chen telah terdaftar dengan sah. Dia menatap hangat ke arah skuad barunya. Saat keempat remaja itu berdiri berdampingan sebagai satu kesatuan. Mereka menjadi tim baru yang sangat unik, namun penuh dengan semangat ceria. Dia menatap tajam ke arah mereka dan berseru mantap bahwa bersama-sama mereka akan merebut skor tertinggi. Chen tersenyum penuh percaya diri, sangat siap untuk memimpin jalannya pertarungan. Di dalam hatinya, dia bergumam, gelar pemain terbaik pasti akan menjadi milikku. Kepercayaan dirinya sungguh luar biasa keren. Keberanian tekadnya benar-benar menembus batas maksimal.
Sementara itu, Ling Yu yang mengawasi dari kejauhan, sama sekali tidak menatap ke arahnya. Gadis itu terus menatap Gong Ting, menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi serius seperti itu di wajahnya. Saat Tim Chen melangkah pergi, sangat jelas bahwa persaingan tersembunyi ini telah meledak menjadi pertempuran yang luar biasa. Pria parubaya di samping Ling Yu hanya tersenyum hangat sambil bergumam, "Ah, semangat masa muda, sangat menakjubkan dan benar-benar tidak takut menghadapi segala rintangan misterius." Namun, seorang wanita di sebelahnya justru mendengus pelan, membantah keras bahwa sangat mustahil bagi Chen untuk bisa menaklukkan zona peringkat D bersama kelompok cerianya yang masih sangat amatir tersebut. Sebuah panel teks kemudian menjelaskan bahwa zona peringkat D menawarkan pengali skor 3 kali lipat dengan potensi nilai maksimal luar biasa mencapai 150 poin. Sebagai sebuah perbandingan nyata, zona peringkat E hanya memiliki pengali 2 kali lipat dengan batasan skor maksimum di angka 100 poin penuh. Pengali 3 kali lipat yang epik dari zona D dan skor maksimal 150 poin itu ditampilkan dalam warna merah menyala yang sangat dramatis. Dan kau harus percaya bahwa tingkat kesulitannya benar-benar jauh lebih tinggi dibandingkan dengan zona peringkat E manapun. Wanita itu berpikir, dengan kekuatan mereka saat ini, langkah tersebut bukan sekadar taktik yang buruk. Itu benar-benar sebuah keputusan yang sangat gegabah dan berbahaya. Namun pria parubaya tersebut terus memamerkan senyuman misteriusnya yang hangat. Seolah-olah dirinya mengetahui sebuah rahasia besar yang bahkan tak pernah terbayangkan oleh siapapun. Dengan ujian tinggal setengah bulan lagi, semua orang tahu meningkatkan kekuatan secara drastis nyaris mustahil. Terlihat murid lain berlatih keras hingga larut malam di ruang simulasi. Sementara para instruktur berharap tim Su-chen tampil memukau. Di sisi lain, teman Shi-chen tampak sangat panik. Sementara anggota tim lainnya sudah terkapar kelelahan di lantai. Dia terus mengeluhkan latihan dasar itu. Tapi Shi-chen langsung memotong ucapannya, menegaskan bahwa sekarang latihan bertarung hanyalah teori tanpa arti. Shi-chen membagikan fakta penting, menjelaskan bahwa di sarang monster tak dikenal, bukan akal atau jurus indah yang menyelamatkanmu, melainkan insting bertahan. Dia memberitahu timnya bahwa semua latihan mereka hanya demi mempertajam insting murni tersebut. Karena ia sangat sadar simulasi sekolah hanyalah lelucon, hanya pertarungan sungguhan. Yang berarti, tapi temannya membalas bahwa orang biasa tidak bisa begitu saja masuk ke area latihan tingkat tinggi. Semangat membara menyala di mata Shi-chen, memancarkan aura tekad yang kuat. Adegan beralih ke area latihan di mana kelompok elit melakukan segala cara demi mempertahankan kekuasaan absolut mereka. Pria berjas ini salah satunya. Bagian elit yang terobsesi melindungi kekuasaan mereka, terlahir dengan hak istimewa yang tak pernah bisa dibayangkan orang biasa. Lantas, temannya melontarkan pertanyaan krusial. Peluang apa yang mereka miliki untuk melawan itu semua? Shi-chen membeberkan rencana besarnya. Mereka akan menaklukkan ujian ini, menghancurkan rekor tertinggi, masuk ke guild imperial, dan meruntuhkan sistem sosial. Mata temannya yang berkacamata langsung terbelalak lebar. Ia menyadari bahwa ujian ini adalah satu-satunya kesempatan emas mereka. Dan Shi-chen tahu bahwa inilah momen emasnya untuk akhirnya meninggalkan mereka semua jauh di belakang. Ia bersumpah akan mengerahkan seluruh kemampuannya demi mewujudkan impian itu. Ia berseru dengan keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa mereka pasti meraih kemenangan gemilang. Dan begitulah, latihan keras pun dimulai di sebuah tempat bernama Menara Impian. Chen menerjang monster bayangan, menerima sabetan brutal di dadanya tanpa gentar. Wajahnya terkena cakaran tajam, namun ia terus maju pantang mundur. Di dunia nyata, anggota timnya terus berlari tanpa henti hingga mereka benar-benar tumbang. Kelelahan. Kembali ke Menara Impian, ia menghindari serangan ganas dengan refleks secepat kilat. Saat bersamaan, Gong Ting berada di area pribadinya, dengan mudah menebas monster. Sebaliknya, Chen terus mendorong fisiknya melampaui batas, melakukan push-up dengan beban yang luar biasa berat terpasang di punggungnya. Don Gong Ting, dia hanya berdiri dikelilingi kobaran api, terlihat angkuh. Sangat klasik. Tapi usaha gila Shi-chen membuahkan hasil. Ia naik level, menjadi assassin elit. Dipenuhi luka pertempuran, ia menatap tajam ke depan. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan ia sudah sangat siap. Sebuah drone pengawal kecil dengan wajah emoji yang sangat ceria terbang mendekat untuk menyapa para peserta. Shi-chen memasang sarung tangannya, menaikkan tudungnya, dan memusatkan fokus penuh untuk bertarung. Sebuah pengumuman tiba-tiba memecah keheningan. Perhatian semuanya, ujian kelulusan dimulai.
Sebuah portal biru bercahaya merobek realitas, bergemuruh dengan kekuatan dahsyat saat sistem aktif dan pengumuman kembali bergema. Dan dengan itu, ujian kelulusan resmi dilangsungkan. Layar kemudian beralih menampilkan sebuah kartu judul, Sang Pelahap di Luar Akademi. Iring-iringan mobil mewah hitam yang elegan meluncur berhenti, dan sebuah suara terdengar memanggil, Presiden Gong. Sudah lama tidak berjumpa. Sang kepala sekolah tampak berjabat tangan dengan pria berbalut setelan putih yang rapi. Inilah Gong Lin, salah satu pendiri Guild Imperial yang legendaris. Dan asal tahu saja, dia adalah ayah dari Gong Ting. Di atas balkon, para murid benar-benar heboh kegirangan. Sangat terpukau oleh kehadiran ketua guild terkenal itu. Lalu, limusin lain pun tiba. Bisikan penuh rasa penasaran menyebar di kerumunan. Siapa lagi yang bisa lebih penting darinya? Pintunya terbuka, dan seorang pria berambut merah api melangkah keluar dengan penampilan luar biasa. Gagah. Rahang seseorang nyaris jatuh saat mengenali sosoknya. Itu Carl Cavendish, sang wakil ketua dari aliansi Guild Dunia. Gila, mereka benar-benar mendatangkan petinggi kelas kakap. Seorang murid berbisik penuh kekaguman, menyadari bahwa mereka menutup seluruh distrik administratif hanya demi menyambut kedatangan mereka. Informasi singkat mengungkapkan bahwa aliansi Guild pada dasarnya adalah organisasi paling sakti dan berkuasa di planet ini. Jika salah satu petinggi ini melirik ke arahmu, masa depan cerahmu sudah pasti terjamin sepenuhnya. Mereka masuk ke dalam, meninggalkan para murid yang heboh karena menyadari menarik perhatian mereka bisa mengubah takdir. Instruktur memulai penjelasan untuk para petinggi. 184 murid terjun, dibagi 28 tim. Data menunjukkan banyak regu masuk ke area peringkat F, namun hanya 2 tim yang cukup nekat memilih peringkat D. Seorang wanita bernama Sigrid angkat bicara. Sebagai sekretaris jenderal aliansi Guild, ia mempertanyakan pilihan peringkat D tersebut. Bertanya tajam apakah para murid sudah dijelaskan tentang tingkat bahaya luar biasa itu. Tentu saja, sang instruktur mengonfirmasi, menjelaskan bahwa area peringkat D bahkan membuat petarung veteran kewalahan. Sementara sebagian besar anak ini berperingkat rendah. Mereka saja hampir tak sanggup melawan monster peringkat F. Terlihat seorang murid berjuang sekuat tenaga menahan serangan salamander rahang duri yang ganas. Untuk membuktikan poin tersebut, sang instruktur kembali bersuara. Tingkat E itu benar-benar monster yang berbeda. Satu tim tampak hancur lebur tak berdaya di dalamnya. Wajah mereka benar-benar pucat pasi karena ketakutan. Gila, setiap monster kroco di dalam dungeon tingkat E ternyata memiliki kekuatan luar biasa yang setara dengan raja terakhir tingkat F. Segerombolan laba-laba kumbang mimpi buruk merayap turun dengan cepat dari langit. Dan salah satu siswa benar-benar kehilangan harapan. Bagaimana mungkin tingkat E bisa segila ini? Ini jauh melampaui semua batas persiapan kita selama ini. Jadi ya, bagi sebagian besar murid biasa, menaklukkan lapisan tingkat I hanyalah sebatas angan-angan kosong belaka. Sigrid menatap tajam sang kepala sekolah, mempertanyakan protokol keamanan yang ada. Sang kepala sekolah tersenyum tenang, meyakinkan bahwa para siswa adalah aset berharga yang paling mereka lindungi. Dia menjelaskan bahwa anggota pasukan imperial bersenjata lengkap telah bersiaga di setiap gerbang dimensi. Terlihat pasukan elit dengan wajah tangguh, mengamankan portal biru yang berputar. Saat sinyal bahaya ekstrem berbunyi, mereka siap melesat masuk untuk memberikan pertolongan. Dan jika ada murid yang menyerah, mereka akan langsung diteleportasi ke tempat aman. Persis seperti kelompok ini yang mendadak muncul di dunia nyata. Dengan wajah pucat, seolah baru saja melihat hantu. Ngeri banget. Sigrid memahami risikonya. Tetapi dia menyadari ada 2 tim yang tetap nekat menantang tingkat D. Menyebut mereka sebagai anak-anak berbakat luar biasa. Dia sangat antusias menantikan aksi memukau mereka. Kepala sekolah hanya menyeringai tipis, menambahkan bahwa dia juga sangat penasaran. Seberapa lama mereka bisa bertahan? Astaga, itu dingin banget. Di layar raksasa, kita melihat tim Sichen sedang menjelajahi padang salju yang sangat sunyi dan misterius. Kepala sekolah meremehkan mereka dalam hati. Dia sangat yakin bocah-bocah sombong ini akan menangis, memohon bantuan evakuasi sebentar lagi. Sichen dengan tegas memberikan arahan kepada timnya tentang monster awan monyet kelelawar hantu. Dia memperingatkan soal kecepatannya yang gila dan serangan menukik mematikan. Tepat saat bayangan raksasa dengan cakar besar tiba-tiba menyelimuti mereka dari atas, dari arah luar pandangan, segerombolan monster kelelawar mimpi buruk itu menjerit nyaring dan menukik tajam ke arah mereka. Sichen langsung meneriakkan peringatan. Dia secepat kilat melemparkan dirinya ke samping, menghindari serangan super cepat yang nyaris mengenainya. Sang ketua asrama pun tak mau kalah.
Dia melesat melompat ke udara untuk menghindari serangan brutal itu. Seluruh tim kini terkapar di salju. Terengah-engah kehabisan napas. Apa kita berhasil? Kita baru saja menghindari monster tingkat D. Aku masih hidup. Seekor monster berbulu raksasa meledak dari tumpukan salju. Sementara si Chen berdiri tenang di kejauhan. Sepasang matanya mulai memancarkan cahaya kuning terang yang sangat mengintimidasi. Dia berseru kepada timnya. Kalian masih belum mampu menghadapi makhluk-makhluk mengerikan ini. Mundur dan serahkan semuanya padaku. Sebelum akhirnya melesat maju menembus salju dalam kilatan energi murni. Tetapi teman-teman satu timnya ternyata sudah kewalahan dihantam serangan musuh. Satu orang terserempet sabetan cakar tajam, sementara yang lainnya nyaris tak sempat menghindar. Sang ketua asrama terhempas jauh ke belakang, menghantam pohon dengan sangat keras. Temannya yang berkacamata mendadak menyadari satu kenyataan pahit yang sangat mengejutkan. Latihan si Chen ternyata bukan untuk membuat mereka bertarung di sisinya. Ketua asrama itu menggemeretakan giginya. Harga dirinya sebagai petarung hancur tak bersisa. Dulu dia adalah sang pemimpin sejati, petarung nomor 1. Tapi sekarang dia malah harus bergantung pada murid baru ini demi bisa lulus ujian. Astaga, rasa sakit hatinya terasa sampai ke sini. Kepala sebuah monster menggelinding jatuh menabrak tumpukan salju tebal. Si Chen melesat bagai badai amarah yang meledak, menghancurkan barisan monster dengan tinju berlapis kilat bercahaya. Segerombolan makhluk berbulu mirip kelelawar itu langsung mengerubunginya dari segala arah. Sang ketua asrama teringat ucapan Malong yang bilang bahwa kekuatan si Chen berada di dimensi yang berbeda. Dan awalnya dia sama sekali tidak percaya, ternyata dia salah besar. Kekuatan pria ini sama sekali tidak seperti anak sekolah yang akan segera lulus. Rasanya seolah dia telah tertinggal ribuan tahun cahaya. Temannya yang berkacamata menyadarkannya dari lamunan, berteriak kencang. Awas, hati-hati, ada satu lagi yang menyerang dari belakangmu. Tinju sang ketua asrama langsung meledak dalam kobaran api. Tentu saja tidak. Dia takkan berdiam diri. Dia mengaum penuh semangat. Ini juga ujian kelulusanku tahu. Teman berkacamatanya menyeringai lebar. Tangannya ikut memancarkan aura hijau yang berderak penuh energi sihir. Dia menghantamkan telapak tangannya ke tanah, melepaskan gelombang tanaman rambat yang melesat cepat. Rasakan kekuatan ini, teriaknya saat tanaman rambat tebal itu melesat ke atas dan melilit Salah. Satu monster terbang, menariknya dengan paksa dari udara ke darat. Namun senyum bangganya runtuh saat monster itu langsung meronta dan membebaskan diri. Tiba-tiba saja, makhluk lain menembakkan semburan es yang sangat membekukan. Hembusan badai salju awan pembeku. Melihat celah emas ini, sang ketua asrama melempar bola api besar tepat ke arah monster berlapis. Es itu! Sebuah raungan keras meledak dari monster itu saat api membakarnya. Dia terkejut melihat monster itu masih tegak berdiri. Sang ketua asrama mengamuk, membombardirnya dengan serangan bola api tanpa henti bagai hujan meteor. Medan pertempuran ini benar-benar kacau balau. Salah satu rekan si Chen mulai goyah menahan tekanan, berteriak bahwa dia hampir kehilangan kendali atas kekuatannya. Di sebelahnya, si kacamata juga ikut panik, berteriak bahwa energinya sudah benar-benar terkuras habis. Sebuah drone kecil mendengung masuk. Suara robotiknya mengucapkan selamat karena mereka berhasil mengalahkan monyet kelelawar hantu itu. Ketiga rekan satu timnya langsung tumbang ke atas salju. Kehabisan seluruh tenaga mereka. Mereka berteriak merayakan kemenangan. Sangat kegirangan karena sukses menumbangkan monster tingkat. Namun si Chen, dia hanya berdiam diri di belakang, menjadi bayangan bisu di tengah euforia kekacauan itu. Temannya memanggil namanya dengan lantang, tepat saat jasad monster itu memuntahkan sebuah tulang. Jari yang sangat misterius. Sementara itu, sang ketua asrama tersenyum puas, penuh kebanggaan, menyombongkan betapa mudahnya pertarungan tadi. Beralih ke ruang pemantauan di mana salah satu instruktur tampak kehilangan akal sehatnya karena takjub. Dia sampai tidak bisa berkata-kata. Terbata-bata heran melihat murid tanpa pengalaman tempur menumbangkan monster tingkat D. Sementara itu, ayah Gongting, Gonglin, menatap layar dengan wajah gelap bagai badai. Carl Cavendish tampak sangat terkesan, lalu bergumam santai. Pemuda itu sungguh luar biasa. Kamera menyorot wajah tenang si Chen saat Carl menatap lekat-lekat. Ada kilau kejutan di matanya. Dia bergumam bahwa si Chen mengingatkannya pada sosok masa lalu. Nama si Chen kini terukir jelas dalam ingatannya. Dia pasti tidak akan melupakannya. Di sisi lain, raut wajah Gonglin makin mengerikan. Dia jelas kesal dengan kejutan ini. Namun tiba-tiba, sebuah denting tajam mengejutkan instruktur berkumis itu. Dia berdaham pelan, memancing semua mata ke layar utama. Sebuah notifikasi baru berkedip terang. Tim tingkat D lainnya baru saja menembus pertengahan zona.
Di layar, Regu Gongting menyapu bersih monster bagai debu. Seorang tamu penting terpaku pada layar. Matanya menyipit tajam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sigrid membenarkan letak kacamatanya. Memuji kerjasama mereka yang sempurna bagi regu profesional sungguhan. Senyum tipis menghiasi bibir Carl Cavendish. Oh, ini sangat menarik. Angkatan tahun ini sungguh menjanjikan. Namun, instruktur berkumis itu malah memendam ketegangan. Dia membatin. Ini baru sekadar pemanasan. Dia tahu, ujian yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Terlihat rekan Gongting, seorang gadis, memetik gitar dengan ganas, melepaskan sihir pelemah bernama elegi, kehancuran. Bersamaan dengan itu, anggota lain mengumpulkan pusaran energi ungu di kepalan tangannya. Dia melepaskannya. Konvergensi bintang menarik monster itu tepat ke arah mereka. Dalam sekejap, Gongting melesat bagai kilat. Pedangnya terhunus, menebas kuat untuk serangan penutup. Regu itu berdiri gagah di atas monster yang tumbang. Seseorang mencibir riang, terlalu mudah. Yang lain membalas dengan senyum angkuh. Jadi rumormu benar. Ujian ini sudah diatur untuk keluarga Gong sejak awal. Benar-benar sebuah rekayasa sempurna. Kembali ke kelompok Si Chen, mereka tampak sangat kelelahan. Melangkah berat, menembus salju yang tebal. Namun, Si Chen berbeda. Sepasang mata merahnya menatap lurus. Menyala dengan tekad baja yang membara. Mereka tiba di zona bahaya puncak hutan awan. Berempat terhuyung-huyung mencapai puncak gunung yang diterjang badai salju. Salah satu dari mereka terengah kagum. Sulit dipercaya. Kita benar-benar mendaki sampai ke puncak zona tingkat D. Dan yang menanti mereka adalah kera raksasa penuh luka. Matanya memancarkan cahaya merah yang mengancam. Saat itulah, si kacamata mulai panik luar biasa. Gawat! Gawat, gawat! Dia melihat kita! Dia menatap kita! Makhluk raksasa itu mengaum memekakan telinga, lalu menerjang, membuat rekan-rekannya lari kocar-kacir. Namun si Chen tidak gentar. Dia melepaskan gelombang energi biru murni yang luar biasa besar, menerbangkan monster itu ke udara. Temannya menatap tak percaya. Pikirannya terguncang. Tunggu, monster itu tumbang semudah itu. Si Chen berjalan santai mendekati monster itu, lalu menyerap semua barang jarahan dan pengalamannya. Tapi ada yang janggal untuk bos tingkat D. Hasilnya terlalu sedikit. Tiba-tiba, teriakan temannya membuyarkan lamunan si Chen. Dia menemukan kristal ajaib sambil melambai heboh ke arah pohon berlubang. Dia memanggil mereka untuk melihat. Mereka mengintip dan menemukan harta karun. Tumpukan besar kristal ajaib tingkat menengah. Kilatan petir biru menyambar melewati layar saat si Chen bergerak lebih cepat dari pandangan. Layar menggelap. Lalu lambang putih terang menyala. Kembali ke ruang kendali, alarm berbunyi keras, layar monitor tim Si Chen berkedip, lalu padam. Sinyal tim Si Chen hilang. Instruktur berkumis itu menyeringai. Sepertinya perjalanan ujian kelulusan mereka resmi berakhir. Benar-benar jebakan epik. Instruktur lain mulai panik luar biasa. Tunggu dulu. Sekarang keselamatan para murid benar-benar terancam kan? Namun Carl Cavendish berkata tenang. Beri mereka sedikit waktu lagi. Kembali ke sarang. Si kacamata bersin hebat sampai tubuhnya bergetar. Seluruh timnya kini terkepung duri es tajam. Dia menggigil hebat. Giginya gemeretak kedinginan. Tiba-tiba, geraman berat bergema dari bayang-bayang gurun es itu. Tepat di depan mata mereka, monster raksasa mulai terwujud dari bongkahan es. Kacamata mendongak dengan ketakutan murni. Inikah penguasa sarang yang asli? Tawa menggema yang membekukan tulang memenuhi udara. Makhluk itu bangkit sempurna, menampakkan Raja Tengkorak mengerikan berjubah bayangan yang terbuat dari es murni. Sebuah ingatan melintas di benak kacamata. Tunggu, sepertinya aku pernah melihat ini di buku monster. Dia mengingat detailnya. Penyihir awan licik yang suka mempermainkan mangsanya sebelum dihancurkan. Namanya adalah Raja Tulang Sisa Beku. Benar-benar nama yang epik. Papan nama muncul di layar menegaskannya. Penyihir awan tingkat C. Saat itulah kacamata menyadari segalanya. Ledakan es tadi rupanya cuma jebakan belaka. Hawa dingin dan mencekam langsung menusuk tulang sumsumnya. Tidak mungkin dia sanggup menaklukkan monster langka tingkat penguasa lautan ini seorang diri. Di tengah kepanikan, tatapannya terkunci pada Su Chen yang terperangkap erat dalam kepompong es. Dia sadar, dia harus segera bertindak cepat. Tiba-tiba, peringatan berkedip di pergelangan tangannya. Menyerah dari ujian sambil berteriak menolak takdir. Tangannya langsung memancarkan kobaran energi biru yang menyilaukan. Aku harus segera membebaskan Su Chen dari kurungan itu. Dia merapal mantra pemurnian sebagai harapan terakhir. Namun tombak es dengan kejam menusuk bahunya
dan menghancurkan sihir tersebut. Semuanya terasa percuma. Sang Raja Tulang hanya tertawa meremehkan melihat usaha menyedihkannya itu. Nama serangannya pun muncul. Tombak Tulang Es. Sosok raksasa Raja Tulang itu menjulang tinggi, menciptakan lebih banyak serpihan es untuk mengakhiri perlawanan mereka. Peringatan sistem tiba-tiba menyala untuk temannya yang berkacamata, menunjukkan luka lengan parah dan detak jantung yang melonjak tajam. Sebuah pilihan tunggal pun muncul. Apakah kamu ingin menyerah dari ujian ini? Dia menggemeretakkan giginya. Pantulan cahaya di kacamatanya menyembunyikan godaan besar untuk lari dari medan pertempuran. Ingatannya kembali bergulir pada masa lalu, saat dia selalu melarikan diri dari tantangan dan ketakutannya. Akibatnya, dia selalu tertinggal jauh di belakang. Dia seakan tak kasat mata, sekadar bahan tertawaan, dan selalu diperlakukan seolah dirinya sungguh tak berharga. Dia teringat kembali perjuangan mati-matian, dan semua keringat yang mereka curahkan hanya untuk melangkah kemari. Dia seakan kembali merasakan kebahagiaan luar biasa dari kemenangan perdana mereka. Mereka bertiga ambruk di hamparan salju. Inilah satu-satunya kesempatan emas mereka untuk menulis ulang takdir. Dengan kilauan mata yang menyala biru terang, dia mengaum keras bahwa menyerah bukanlah sebuah pilihan. Astaga! Dia benar-benar nekat melakukannya. Dia mengerahkan sebuah keahlian bernama sumber pemurnian, menembakkannya langsung ke Su Chen. Energi murni tersebut langsung membakar habis cengkeraman monster kerangka yang selama ini menyandera tubuh Su Chen. Su Chen berteriak lantang saat cahaya pemurnian itu membanjiri seluruh sistem tubuhnya. Penjara es di sekelilingnya memunculkan retakan laba-laba sebelum hancur lebur berkeping-keping. Temannya mengalirkan setiap tetes sisa kekuatannya ke dalam pusaran mantra itu. Dalam ledakan pamungkas, Su Chen dan bos asrama itu terpental keluar dari balok es. Sang Raja Tulang terbelalak tak percaya dengan rongga matanya yang menyala. Su Chen berhasil menangkap tubuh temannya tepat saat dia tumbang akibat kelelahan yang sangat luar biasa. Sahabatnya tersenyum lemah, berbisik bahwa Su Chen sendirilah yang telah menghancurkan kendali itu. Di saat terakhir, dia memperingatkan bahwa makhluk itu adalah penguasa lautan tingkat tinggi. Raja Tulang dari sisa-sisa kebekuan sejati. Wajah Su Chen berubah menjadi sangat muram saat menghadapi ancaman baru ini. Sementara temannya sedang berjuang keras hanya untuk bernapas. Sang Raja Tulang berdiri dengan aura mengancam dari kejauhan. Sesosok kerangka mengerikan yang diselimuti embun beku mematikan. Tiba-tiba, temannya mulai panik luar biasa. Melihat bos monster itu baru saja meluncurkan bom ledakan es raksasa. Sama sekali tidak ada celah untuk menghindar. Ledakan es dahsyat dan kekuatan murni langsung menyembur keluar dari bosnya. Seluruh medan pertempuran tertelan oleh cahaya putih yang membutakan dan hening. Saat cahaya ledakan perlahan menyusut, Raja Tulang melepaskan auman kemenangan. Sangat yakin akan kemenangan sempurnanya. Namun, dengan matanya sendiri, makhluk itu melihat sebuah dinding es raksasa yang telah menangkis. Seluruh serangannya, rahang bos kerangka itu benar-benar jatuh karena terkejut luar biasa. Dan temannya pun ikut tercengang lemas. Su Chen, apa-apaan ini? Dan kekuatan luar biasa? Apa yang memancar dari tubuhmu itu? Bukankah kamu hanyalah seorang pembunuh bayaran berangkas biasa? Tanyanya dengan suara sangat lantang. Jangan bilang kalau kamu itu pemangkit legendaris, 1 berbanding 10.000. Su Chen kini diselimuti oleh aura baru yang sangat kuat. Maafkan aku, ucapnya pelan. Aku salah melakukan perhitungan sebelumnya dan malah menyeret kalian bertiga ke dalam kekacauan ini. Jendela sistem pun muncul, menunjukkan bahwa proses pergantian kelas sedang berlangsung. Notifikasi lain berkedip terang. Pergantian kelas pahlawan telah selesai. Dia mengepalkan tangannya kuat-kuat. Matanya benar-benar bersinar karena kekuatan baru yang bangkit ini. Namun, semuanya akan berakhir sekarang. Wow, sungguh dorongan keberanian.